kita harusnya akan lanjut terus ke atas karena Trump doesn't want war. Trump Dia ini nggak nggak mau mau perang ya, karena dia dia nggak ini mau ya. basicnya pengusaha. Gua Iya, tahu iya, banget iya. kalau sampai minyak harganya naik, itu inflasi out of control. Keganggu lah. Akhirnya apa? The Fed nggak bisa potong suku bunga. Kalau The Fed nggak bisa potong suku bunga, Kita kasih solusi. Crazy Rich wah, Surabaya. amin, gua aminin. Ini founder Thrift. Ya, keren. Siap Pak Haji. Korey. Ya, Bro, berapa aset Bitcoin? ya cukup lah. Enggak. Cukup untuk beli makan, beli mobil, jalan-jalan, cukup lah, puji Tuhan. FYP lu viral, kata lu satu komplek mobil-mobil mewah, mobil sport car, supercar tuh punya lu semua katanya. Satu townhouse, satu komplek bahkan deh. Ya Nih, puji Tuhan lah. Iya, iya. Ini sengaja gue mulai dari sini biar teman-teman juga tahu oh. bahwa obrolan kita kali ini adalah untuk membuka wawasan. Hmm. Kenapa? Karena jujur gue pun bantu di Kementerian Ekonomi Kreatif, Bang Menteri, Teguh Rifki, Mbak Wamen, Airin Umar gitu ya. Ya. Artinya kita udah harus melek dan bukan resisten atau alergi terkait blockchain, Exactly. cryptocurrency. Gimana caranya kita harus benar-benar push dari sisi ini karena Betul. jangan sampai ini begitu ekonomi melemah, ya inflasi apa segala macamnya, UMKM rakyat kecil ini nggak punya pegangan. Betul. Mereka harus kuatnya di mana? Betul. Tapi kita buka dari sini, oke ya. Aman. Iran Israel, bro. Nah, yang lagi hot ya ini. Kemarin kan sempat Bitcoin turun ke 98. Yes, the lowest is 98. Kemarin kan gua sempat bahas di media Crypto Wave ya. Kalau the strongest support itu 100.000. Ternyata ketemu sebentar dikit doang, terus habis itu pumping lagi balik ke 108 hari ini. Iya sih. Memang Iya. kalau dipikir-pikir ya sebenarnya 100.000 ya. 100.000 is the strongest support should be. Kecuali kalau kita punya eskalasi yang lebih parah lagi dari ini ya. Ini kan sekarang udah gencatan senjata, udah pumping lagi kan. Masalahnya yang harus teman-teman tahu ketika Iran dan Israel berperang, harga minyak ini harus stabil. Trump ini mau minyak ini harganya nggak naik. Kenapa? Karena kalau minyak ini harganya naik, inflasinya naik, The Fed nggak bisa potong suku bunga. Nah, sedangkan Trump punya utang yang harus dibayar. Kemudian juga kalau The Fed nggak potong suku bunga, pasar saham Amerika juga nggak akan naiknya drastis. Karena pasar saham itu tergantung dengan money supply yang beredar. Tergantung dari kebijakan The Fed. Apakah dia mau potong suku bunga. Dan ketika potong suku bunga ini terjadi, likuiditas dari uang itu melimpah ke pasar saham, ke kripto, dan lain sebagainya. Makanya ketika terjadi perang kan yang kayak kemarin kan berita Trump langsung marah-marah kan. Ini pokoknya harus gencatan senjata. Karena Selat Hormuz kan ditutup. Begitu Selat Hormuz ditutup, harga minyak kan langsung tus. Gini kan. Karena 20% suplai minyak global lewat Selat Hormuz itu. Nah, makanya kemarin saya bilang Iran dan Israel ini kalau berperang yang pusing pengen damai harusnya Trump. Karena dia pasti nggak mau dicap sebagai dia nggak mau dicap sebagai presiden yang istilahnya gagal lah menjaga pasar sahamnya. Oke. Karena kalau beda di Indo ya, kalau di Amerika sana mayoritas uang pensiunnya itu ditaruh di pasar saham Amerika. Kalau di kita kan belum nih. Masih banyak orang yang belum melek dengan Aware. fintech, yes. Iya. Dengan saham, kripto, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada sesuatu yang berdampak ke pasar saham, Trump ini tentu sebagai seorang pebisnis kan akan merasa gue nggak mau dicap jelek nih, gue nggak mau gagal. Ini achievement gue, legasi gue. Nah, jadi makanya kemarin yang sibuk meminta perdamaian segera gencatan senjata kan Trump kemarin kalau kita lihat dari beritanya. Oke. Ini langsung bahas ekonomi makro lagi ya. Yes. Dikit aja nih, karena lu udah mancing begini seru nih jadinya. Yes. Waktu itu kan keputusannya memang Trump juga mundur dikit deh. Di hari itu jam 19.30 kalau nggak Yes. salah ya, malam hari itu The Fed yang diwakili oleh Bapak Ketuanya Yes. Powell Yes. itu mengeluarkan satu statement terkait ternyata nggak jadi nurunin suku bunga. Betul. Ya kan, ya Yes, udah stabil nih. Nah, Reaktif lah buat para kriptomania apa segala ya, macamnya buat gitu semua, kan. everyone, kan? Iya everyone, dong. yes. Ya kan dibarengin juga sama Iran Israel apa Ya, segala ya, ya, macamnya. ya. Akhirnya sempat bearish turun tuh. Ya. Iya nggak sih? Harusnya Dikit kan. doang. Turunnya kita kemarin manjur karena Iran Israel terutama. Enggak sebelumnya pas pengumuman Powell. Sebelum Powell, ya. Powell kan turun juga dikit. Iya, dikit doang. 103 Iya, 104. 103. Bitcoin ya. Yes. Nah, terus abis itu nggak lama belakangan ini kemarin ini setelah memang yang sempat turun abis itu naik apa segala macam kan harus keluar lagi statement bahwa katanya ini kalau bahasa simpelnya kalau gua rangkum kan ini orang bodoh lah si Powell nih. Lu ngambil keputusan kayak begitu gitu ya. Akhirnya diturunin jadi suku bunga ya? Belum. Masih Belum belum. ya? Masih akan. Kalau dari CPI? Kalau dari CPI kita masih belum ada istilahnya stabil lah, belum Stabil. naik ya, belum yang naik sampai out of control gitu enggak. Gini. Tapi
Powell melihatnya dia mau CPI ini stabil dulu, baru dia mau menurunkan suku bunga. Dia kan pilihannya mau soft landing atau hard landing kan? Iya. Yes. Jadi dia nggak mau hard landing, dia maunya soft landing. Makanya dia rada menahan kan. Dan sekarang lagi dipresur sama si Trump untuk gimana sih ini kita butuh potong suku bunga, kita butuh potong suku bunga. Baru kemarin kan keluar statement baru di 2026 nanti ada 6 kali pemotongan suku bunga. Correct me if I'm wrong ya. Hah? Ya. Oh berarti nggak jadi ambles dong 2026? Iya, makanya kemarin saya bilang kan everyone bilang 2026 is gonna be bear market dan lain sebagainya, tapi secara fundamental, secara data, I don't think it's gonna be a bear market gitu loh. 2026, ambil kata kita lihat 2026, Powell baru mulai potong suku bunga dan kita baru enjoy nanti ya kuartal terakhir dan juga the whole year itu nanti. Loh tapi kan kalau secara tren, secara historical, itu kan Bitcoin nih kita ngomongin, ada halving yang Betul. Ijo merah, ijo merah 4 tahun sekali. Kan 2026 masuk di 4 tahun. Betul. Ini fun fact yang teman-teman harus tahu ya, bahwa dengan cycle-cycle sebelumnya, sekarang ini proses akumulasi terjadi lebih cepat. Terjadi lebih lama dari halvingnya. Dulu cycle sebelumnya, misalnya halvingnya tahun 2020 lah kita bilang, ya kan. Orang itu mulai akumulasi 6 bulan sebelumnya halving. Jadi pada mulai beli. Nah sekarang yang halving terakhir ini orang semakin jauh, bisa mulai 8 bulan, 10 bulan, ada yang setahun sebelumnya mulai beli terus karena mereka tahu ada halving. Oh iya. Ya, jadi gue melihat bahwa cycle ini semakin mature gitu loh. Nah kalau dulu mungkin dengan halving dia semakin dekat baru mulai nyicil, sekarang udah mulai tambah lama nih jangka panjangnya. Maksudnya jaraknya udah mulai panjang nih, dia udah mulai nyicil beli. Okay. Dan ini yang gue lihat bahwa pasar kripto ini sekarang semakin mature. Dan the next halving kan 2028, berarti I expect lah paling early 2027 orang udah mulai nyicil. Ataupun kalau bisa, kalau kita optimis juga ya misalnya memang benar The Fed potong 6 kali suku bunga ya, kita bakal lihat in the middle of 2026 pasar kripto akan sangat bergeliat. Bitcoin jadi berapa tuh ya kalau potong suku bunga sampai 6 kali itu? Gua sebenarnya kalau gua nurutin analisa orang Bloomberg ya, mereka optimis di 200.000 sebenarnya. 200.000? 200.000. Dari ini Bloomberg, analis Bloomberg yang ngomong waktu mereka main ke kantor gua. Mungkin yang follow sosmed gua tahu, gua pernah post kan ada Mr. Kevin, dia 25 tahun di financial market. Dan mereka sama analis-analis mereka tuh mereka punya konsensus bahwa Bitcoin gonna reach 200.000. 200.000 sekarang kemarin kan all time high-nya 110-an, yes. Berarti kenaikan 90.000 ya. Tapi mereka bilang dalam tahun ini atau 1 tahun ke depan. Nah, kalau the next halving have no idea. Kalau gua my gut feeling ya maybe 250.000 ya kalau kita bilang konservatif ya. Oke. Oke, ini sebagai highlight sebenarnya karena seru jadinya akhirnya bablas ya. Gue sebenarnya pengen tipis-tipis dulu di depannya Korea, bahaya emang nih. Bro Ray kita ini nih. Supercar-nya wah, puji Tuhan. Hobinya cuma itu doang soalnya, Bro. Kan gua pernah cerita kan, gua kagak minum, gua kagak ngerokok, gua kagak party. Jadi pelampiasannya kemana ya? Ke mobil, Bos. Tapi harta kan gak dibawa mati. Mati aja sekarang lu butuh duit, Bos. Setuju gak Pak Haji? Ya setuju. Kan lu mati nih. Nih. Gue nonton konten lu, Bro. Iya. Gue nonton konten lu yang lu monolog itu kan. Iya. Gue like juga. Wah gila, keren. Maksud gue gini. Ini gue dikit-dikit spiritualisme, Bro ya. Iya, boleh. Apa-apa ya? Boleh Izin nih, Bro ya. Kita juga mau belajar. Siap. Mau belajar apa sekalian bablas aku. Jadi gini, Bro, di ideologi kami gitu ya, kita sebut saja lah Muslim. Memang ini menjadi kerap kali sering dijadikan stigma negatif yang muncul terkait akhirnya menjadi pembenaran bahwa kayak dunia ini apalah ini. Kan banyak dalilnya kan. Ini gue coba bijak ya, gue nggak mengecilkan dengan segala hormat apa segala macamnya, disclaimer. Tapi akhirnya menjadi satu pembenaran buat kawan-kawan yang memang gue bilangnya sih oknum lah ya, biar gampang. Ini ngerasa bahwa kayak udahlah, kan emang segini rezekinya. Udahlah kan gak dibawa mati. Udahlah dunia itu apalah, kan nanti kan hidup sesungguhnya di akhirat. Ya betul, banyak yang komen gitu. Lu nyampe akhirat juga butuh uang, Bos. Kesel banget gue. Coba lu memperkaya amal lu tuh di akhirat. Kalau lu gak ibadah nafkahin bini lu gimana? Lu jadi lelaki suami zolim lu. Kurban kemarin juga kan. Wah keren. Saya 3 kan kasih sapi. Sapi kan? Bitcoin. 3 sapi kemarin kan. Wah. Karena, nah sekarang balik lagi, kalau ngomong nggak butuh kaya, butuhnya cuma akhirat, gimana korbannya coba? Iya. Secara logika ya. Karena, nih. Oh ya. Masuk berita, Bro. Totalitas CEO Thrift, Gabriel Ray, kurban 3 ekor sapi hypercar Lamborghini.
dahsyat. Senna, Ferrari. Lu sapi yang ini, bro? Iya, yang gede namanya? banget itu. Kok gue lupa namanya? Apa sapi namanya? Apa namanya? Sapi, Limousin. Yes. Satu lagi? Apa satunya? Iya, pokoknya nggak ada jenis-jenisnya. terlalu paham. Berapa satu sapinya berapa? Ya harganya? Ratusan pasti. Sebentar, guys, kita jangan sampai malu guys. Kita sama Muslim, masa sih kita kurbannya yang piik-piik gitu ya? Nggak maksud gimana ya? Tapi kan, siap. tapi dengan lu kurban begini bro, waduh, kalau di agama kami harus. kurban lu maksimal lo, pahala juga maksimal. Nah, bro. itu juga yang jadi pertimbangan gua. Gua kan pernah cerita ya bro. Kita harus mulai belajar berbagi itu nggak boleh tunggu kaya bro. Gua pernah sharing ini di podcast lainnya. Oke. Kita harus mulai belajar berbagi itu mulai dari kecil bro. Jadi dulu gua waktu gaji gua, misalnya pendapatan gua pertama kali kan 10 juta sebulan tuh dari jualan selotip. Itu gua udah mulai berbagi ke yayasan, ke panti asuhan dan lain sebagainya. Karena di ajaran gua kalau lu nggak menabur, lu kan nggak menuai gitu kan bro. Nah, jadi kalau misalnya lu nunggu kaya, ya apa yang mau dituai lu nggak pernah nabur gitu kan. Jadi makanya begitu kebiasaan gue menabur ini sering kalau bro lihat di sosmed gue kan panti asuhan ada yang selalu kita kasih tiap bulan, terus yayasan kita juga bagi ke janda-janda yang tua-tua. Kemarin ini juga korban karena at my level it's not about money again. Gue mau nanti kalau suatu saat ya gue udah nggak ada, nama gue ini bisa dikenang sebagai seorang yang punya impact gitu. Crypto Bros yang punya impact buat masyarakat. Nah kan. Kita ini kan crypto bros kan, biasanya crypto bros kan dipandang rendah, gini-gini, gambling lah dan lain sebagainya. Gua mau nanti kalau suatu saat gua nggak ada, Gabriele ini dikenal, ini crypto bros yang punya dampak. Ya. It's not about money again. Jadi makanya kita harus bisa berbagi, harus bisa punya dampak. Lu enak lu ngomong pas sekarang semua udah nggak ada urusannya lagi tentang uang karena lu jadi triliuner. Amin. Coba bayangkan ketika mereka bro. Nah ini sekarang kita bahas deh ya. Runut nih biar enak nih. Ya teman-teman ya. Udah ya. Nah kita bahas dari awal nih berarti. Sebelum lu sekarang akhirnya lu punya mobil yang luar biasa. Bitcoin lu berapa total nggak? Please gue pengen tahu aja sih. Total Bitcoin aja. Kita nggak usah ngomong rupiahnya. Kalau rupiah jadi gede kedengarannya. Pasti lah karena bikin exchange sendiri kan udah pernah saya share ya. Terutama di peraturan OJK dan Bapepti, kalau misal kita mau menjual sebuah barang ya, itu kita harus punya stoknya dulu, bos. Jadi misal kita listing sebuah koin baru, kita harus punya stoknya dulu. Dan Pak Haji bisa bayangin, di Terus sekarang kita punya 1000 plus koin, berarti kita harus nyetok berapa banyak koin. Nah dari situ kan udah kelihatan berapa, ya kan? Belum yang personal loading dan lain sebagainya. Gua kan masuk Bitcoin di 2014-an lah. 2014 itu harganya sekitar 3-4 juta waktu itu. Sebelum dari 2014 nih, kan lu punya uang, akhirnya lu masukin ke Bitcoin. Ya. Nah, sebelum itu, lu jualan selotip, dari selotip, abis itu lu masukin ke Bitcoin, apa gimana? Enggak, gue dari selotip, gue masih ke IT dulu. Jadi, basically gue kenal Bitcoin karena gue ngerjain proyek IT dari klien gue. Gue pernah cerita juga. Jadi, klien gue ini punya semacam, mungkin kalau sekarang namanya iTunes ya. Jadi, lu bisa beli musik dan lain-lain. Dulu kan iTunes nggak ada bro, waktu zaman gue kuliah itu masih belum ada. Jadi, dia punya ide, dia mau jualan konten digital gitu, yang bisa dijual ke berbagai negara. Tapi waktu itu pembayarannya yang available saat itu cuma PayPal. PayPal which is saat itu fee-nya 4%. Nah kemudian ada waktu itu namanya Bitcoin is Internet Magic Money lah. Istilahnya orang-orang taunya Bitcoin is semacam alternatif lah dari PayPal waktu itu. Nah kemudian gue kan orang IT yang ngerjain proyeknya dia untuk bikin digital store ini. Kemudian gue integrasikan Bitcoin supaya dia bisa nerima Bitcoin. Nah setelah gue pelajari itu, gue running node di komputer gue tes kirim terima Bitcoin, kemudian gue pakai, gue merasa ini gonna be the next big thing gitu. Taunya? This is my gut feeling ya. Mungkin karena gue dari keluarga pengusaha kan gue pernah cerita juga ya. Jadi kalau pengusaha ngeliat sesuatu yang peluangnya bagus, ini kayak gut feeling, wah ini blockchain ini nggak ada di mana-mana nih. Nah, jadi waktu gue habis jualan selotip kan terkumpul, terus gue pensiun ke jualan selotip waktu itu karena ada satu pabrik yang gue supply, bayarnya agak macet bro waktu itu. Kan gue supply ke pabrik, terus pabriknya harusnya bayarnya 3 bulan, dia molor 6 bulan. Nah gue takut. Makanya gue mulai fokus ke bisnis yang yang B2C. Waktu itu kan bisnis awal gue B2B. Gue maunya pindah ke B2C yang gue istilahnya gue terima duit dulu nih. Nah akhirnya gue ngerjain berbagai macam proyek IT waktu itu tuh terkumpul. Yang terakhir yang paling berkesan ya gue ngerjain digital store ini karena value-nya gede.
Nah kemudian waktu gua udah ngerti Bitcoin itu, nah disitulah gua all in di 2014 itu. Oke, tapi gimana cara naikin kepercayaannya ketika Bitcoin ini kan mungkin zaman 2014 ya? Yes. Gila, gua aja kenal aja 2016, tahu ya? Ya, Bahkan gue mungkin bukan orang pertama, salah satunya orang yang rame-rame awal-awal tuh 2016 itu yang bilang Bitcoin is scam. Yes. Ya wajar lah, saat Wajar, itu kan begitu wajar, kan. sangat wajar. Gua masih jadi penyiar radio tuh, inget banget tuh. Ini Penyiar radio dulu Pak Haji? Penyiar radio saya. Pantes suaranya enak ya guys. Sama Vincent Rompis dulu kita. Sama Vincent Rompis. Iya. Nah gue nih barang apa Iya, gitu iya, kan, iya. gue spekulatif banget lah, beginilah apa segala macam. Anyway, yang bikin lu percaya apa saat itu 2014? Dan gue yang amazing banget itu sebenarnya sama teknologinya, blockchain-nya at that time. Jadi kan itu bisa terima uang dari berbagai negara tanpa middleman. Jadi misalnya saya di Indonesia, saya bisa terima pembayaran dari Amerika tanpa middleman siapapun. Itu yang bikin saya langsung my gut feeling, ini gue kan orang IT nih, gue ngeliatnya sebagai sudut pandang orang IT. Gue udah cek semua, nggak ada yang kayak gini. Okay. Makanya gue percaya, wah ini gonna be next big thing. Cuma gue nggak tahu kapan ini bakal jadi the next big thing. Cuma gue yakin aja ini gonna be next big thing. Oke. Nah, kemudian di 2015 karena naiknya udah cukup lumayan, gue mau take profit bro waktu itu. Oh bentar. Lu masukin berapa di Bitcoin? All in waktu itu, semua tabungan gue. Berapa? Ya cukup lah. Tapi besar nilainya? Besar karena itu hampir semua tabungan gue. Satu Bitcoinnya berapa waktu itu? 3-4 jutaan lah kurang lebih. 3-4 juta Ya, loh? satu at the time 2014. Oke, abis itu lu masukin semua tabungan Semua lu? all in. Karena ya itu tadi waktu gua garap project itu, I have a very good feeling this is gonna be something big. Cuma masalahnya kapan aja. Masanya kapan aja, ya kan? Oke, terus 2015? 2015 ternyata naiknya rada lumayan. Mau take profit, bros. Oke. Nggak ada exchange waktu itu. Cuma satu kan cuma ada punya Pak Oscar tuh, teman gua juga kan. Yeah. Nah, waktu itu bitcoin.co tadi. Cuma waktu itu dia juga untuk nampung stok dalam jumlah besar nggak bisa gitu, juga spreadnya tinggi, ya kan. Makanya gue waktu itu daripada pusing, gue bikin exchange sendiri deh. Waktu itu gue kasih nama Thrift. Bahkan Thrift itu sampai 2-3 tahun pertama kita eksklusif hanya jualan Bitcoin bro, nggak mau jualan yang lain. Ethereum even gue nggak mau jualan at the time. Saking gue dulu itu sangat maksimalis sekali. Jadi only Bitcoin. Bahkan Thrift itu 2-3 tahun pertama, 3 atau sampai 4 tahun pertama ya, kita itu full hanya jual Bitcoin. Bitcoin. Berangkat dari keresahan karena waktu itu bitcoin.co.id kan nggak bisa nampung dalam jumlah besar dan juga spreadnya tinggi. Habis itu lo bikin Thrift langsung. Yes. Basic lu tuh berarti IT ya. Orang IT. Lo bikin Thrift udah dipercaya berapa tahun? 10 tahun berarti 10 sekarang. tahun ya? Kita udah di industri ini 10 tahun. Oke, lu bikin sendiri sistemnya semuanya segala macam. Everything. Kita teknologi nggak ada yang pakai outsource, kita build from ground to top. Oh, tapi langsung ada izin? Oh enggak, dulu kan belum diregulated. Kita begitu izinnya keluar kita langsung daftar. Tapi waktu itu ini juga mungkin berkatnya Tuhan ya, jalan yang kita nggak tahu ya. Gara-gara Thrift gue nggak bisa TP bro malah. Gara-gara Thrift lu nggak bisa take profit? Iya, kenapa? Karena gue harus malah nampungin Bitcoinnya teman-teman. Jadi ketika buka exchange kan kita harus terima orang jual beli kan, dan posisinya lebih banyak orang yang jual daripada beli at the time. Sampai sepanjang 5 tahun lebih lah, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi akhirnya gue nggak bisa TP, gue terpaksa hold. Terus waktu 2020 mau take profit, gue tahu peraturan pajak itu mau keluar. Kan ada PMK gitu kan. Kan kita dari asosiasi dan lain sebagainya, kita tahu bakal ada peraturan pajak keluar. Jadi kita nggak take profit dalam waktu dekat itu. Ternyata waktu mau take profit, peraturannya keluar, harganya drop, nggak jadi jual lagi. Wow. Ya blessing in disguise kan berarti. Jadi gua itu nungguin, karena kalau nggak kena progresif kan bro. Kalau nggak pajak kena progresif. Ya, sekarang kan udah kripto PPh final 0,21%, udah nggak bisa diganggu gugat. Lu mau untung 10M, 100M, 200M, 1T, lu pajak final 0,21%. Tapi kan dulu waktu gua mau take profit, kan gua salah satunya mikir ini kan bro. Makanya gua nungguin PMK-nya dari DJP keluar. Nah waktu gua nungguin, ternyata ya ini
baru kali ini gue cerita pertama kali di podcast. Kenapa gue waktu di Bull Cycle sebelumnya gue nggak jual, alasannya ini. Alah. Jadi waktu nungguin peraturannya keluar, katanya udah mau keluar, gue tungguin. Pas keluar harganya udah turun. Kena bear market, nah akhirnya nggak jualan lagi, terpaksa hold lagi sampai sekarang. Iya, masa lu jual di harga bawah? Nah ya itu, ya mungkin jalannya blessing in disguise lah. Oke. Jadi runtutannya seperti itu, Pak Haji. Dan di dalam thrift itu sendiri, pas udah ada Bitcoin doang gitu ya, itu kenapa akhirnya lu jadi nambah alternatif koinnya lain ya? Karena permintaan? Karena permintaan nasabah. Permintaan nasabah. Dulu gue sebenarnya sangat strict banget ya, bahkan Ethereum pun gue nggak list, bahkan nasabah gue yang minta Ethereum dong, gue tetap nggak mau list. Kenapa? Karena gue dulu sangat Bitcoin maksimalis, jadi only Bitcoin. Tapi udah dapat edukasinya bahwa Bitcoin ini yang paling super raksasa, dia ini nggak goyang begini, sistem blockchainnya begini, ya kan sistem matematikanya begini, belum dapat. Nasabah atau saya nih? Elunya? Oh, gue udah tahu. Tapi gue cuma lebih prefer, gue ini Bitcoin maksimalis dulu. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, 2019 kan kita dapat izin tuh dari Bapepti. Waktu udah dapat izin, kita melihat bahwa permintaan nasabah ini udah nggak bisa dibendung lagi. Dan gue juga udah ternyata mulai ngelirik altcoin, bro. Gue udah mulai mainan ke meme coin Doge waktu itu. Terus Shiba gue juga main, ya kan. Jadi udah nggak bisa semaksimalis dulu, karena market juga adapting kan. Kita juga nggak bisa kaku-kaku. Oh, gue cuma mau Bitcoin. Gue ngelihat, oh gini, ternyata marketnya di cycle sebelumnya orang-orang pada ke altcoin, kepada istilahnya udah mulai pindah ke altcoin sebagian. Gue juga melihat itu. Tapi walaupun secara porto pribadi gue nggak pegang altcoin terlalu banyak gitu. Berarti koin ini waktu yang dulu ya, kan pasti ada before afternya nih. Iya. Dulu lu pegang koin apa aja? 100% Bitcoin dulu mah. Oh. Dulu 100% Bitcoin, no other coin. Solana lah. Wah, gak ada bos, gak ada. Gua dulu itu sangat Bitcoin maksi. Bahkan kalau yang follow saya lama di sosmed ya, dulu sosmed saya terbatas cuma mungkin di satu sosmed ya. Saya cuma megang only Bitcoin 100%. Baru waktu Bapepti mengeluarkan izin untuk thrift itu, saya mulai sedikit diversifikasi. Bahkan sampai sekarang ini saya 95% Bitcoin. Baru sisanya ada koin macam-macam lah. Ada Ethereum, USDT, koin-koin anjing-anjing itu yang logo-logo anjing. Iya. Terus, bukan itu malah berbahaya main di koin-koin itu? Enggak juga, selama kita tahu the trend ya. Sama kita tahu trennya, gimana kita masuk dan keluarnya lah. Cuma istilahnya kebanyakan orang itu serakah aja, bro. Kan gua masuk udah lama banget, bro. Gua masuk Doge waktu udah awal-awal banget, udah gua TP modalnya lah istilahnya. Berarti ini nge-hold ya? Nge-hold untungnya, moonback-nya lah. Iya, tapi maksudnya bukan yang futures yang... Enggak. Karena at my size nggak mungkin untuk melakukan futures. Sekarang? Iya, sekarang. Dulu masih. Kalau lu nggak futures, lama bos. Lama. Kapan ada duitnya? Ya. Tapi kan resikonya tinggi. Resiko tinggi ya, tergantung. Makanya goal lu mau gimana, lu mau cari adem ayem atau lu mau berusaha cari kekayaan, ya kan. Kalau lu mau berusaha cari adem ayem ya lu jangan main futures, karena kalau lu main futures lu harus ready untuk mantengin market, ya kan. Lu harus siap dengan berita-berita global yang tiba-tiba nggak diekspektasi kan. Terus kemudian juga harus mantau sosmed. Kadang kan ada beberapa koin yang kayak kemarin tiba-tiba contohnya ada koin namanya koin mantra ya, tiba-tiba drop 90%. Ternyata diindikasi katanya visi backer-backernya pada dumping jualan barang gitu. Dan itu kan lu harus mantau sosmed nih. Kalau lu nggak main futures, lu nggak mantau sosmed ya, nggak mantau berita ya, lu habis, men. Jualan barang tuh maksudnya apa? Ya misalnya kayak Pak Haji ada koin satu ya, sebelum di launching Pak Haji kan invest dulu nih. Kan dapat harga murah ya kan. Nah, ternyata pas koinnya udah tinggi Pak Haji jualan barang yang harusnya nggak boleh. Nah, itu yang bikin harganya turun. Gitu. Kotor lah caranya ya. Berarti dipom-pom bareng-bareng, digoreng bareng-bareng. Bukan digoreng, saya rasa demand-nya udah bagus, stabil naik untuk koin ini. Cuma masalahnya visinya yang dumping barang, ada yang jualan barang gitu loh. Nah, cuma nggak tahu siapa. Tapi indikasi dari blockchain intelligence-nya katanya ya investor awalnya yang dumping barang. Oke. Gitu. Sebelum kita menyikapi dari per Bitcoinan atau mungkin per kriptoan ini dengan disandingkan dengan berita-berita yang Iran, Israel, kondisi Bitcoin gimana, apakah nanti akan kembali naik, apakah nanti akan naik terus-terusan atau makin turun apa segala macam. Sebelum kita bahas detail ya, bro, gue pengen ngurut aja sih sebenarnya. Ini kan banyak berita-berita lu nih, CEO Thrift, adopsi kripto bukan pilihan tapi keharusan. Yes. All in banget nih kayaknya nih ya. Coba mana berita-berita yang lainnya nih.
Coba deh. Kayak gini-gini jawaban lo atau respon lo apa nih bro? Misalnya kayak Barreskrim kejar 3 buronan kasus trading saham dan kripto. Kasus ini teman-teman harus pahami, ini nggak ada kaitannya dengan yang exchange yang legal. Justru yang ini malah investasi bodong loh. Kan mereka menjanjikan return berapa persen gitu fix kan. Wah ini kayak judi. Tapi atas nama kripto. Jadi biasanya modus-modusnya, misal nih lo beli PT ini, misal gua punya koin namanya, gua kasih nama Ray. Ray Coin, lu beli ini sekarang, bulan depan gua jamin naik 10%. Oke, Ponzi. Yes, tapi dengan gua jamin naik 10%, akhirnya orang kan berebutan untuk masuk kan. Akhirnya kayak Ponzi, yang masuk duluan, dia bisa take profit bulan depan, tapi yang masuk bulan depannya dia harus nunggu yang lain-lainnya masuk lagi ya. Pakai duit yang lain. Betul, it's like a Ponzi scheme. Jadi teman-teman harus tahu kalau di dunia kripto, apapun yang berani garanti profit, pasti fix scam. Fix scam, karena di kripto nggak ada satupun yang bisa jamin lu bisa profit berapa. Gua aja yang udah 11 tahun di market, gua kalau disuruh ditodong pistol atau ditodong apa, Pak Re bisa kasih profit berapa fix sebulan, gua nggak berani. Karena this is market, ya kan. Kalau tiba-tiba kayak tadi perang Iran-Israel, lalu tiba-tiba harganya turun. Siapa yang bisa tahu? Meskipun udah sejago apapun, baca candle. Ada Iran Israel mana bisa dibaca dari candle, tiba-tiba di roket gitu kan tengah malam. Malamnya jam kita kan di roket. Mana ada itu di candle. Makanya untuk belajar di crypto you cannot only read candle, nggak bisa hanya baca candle guys. Makanya di Thrift juga di media kita Crypto Wave, partner kita itu kita subscribe Bloomberg Terminal yang 1 tahunnya 600 juta. Jadi kayak misalnya Israel di roket itu kita langsung tahu menit yang sama. Supaya kita tahu decision-nya kita harus ngapain. Kemudian skenario apa yang akan dilakukan oleh Trump. Terus ada analisa berbagai hedge fund. Kemudian dari Bloomberg-nya. Macro is very important now. Jadi kita nggak bisa hanya baca candle. Kalau mau sukses di sini ya pendapat gua. Tapi kalau mungkin ada yang mau cuma baca candle saja ya silakan. Ada nggak yang nggak baca-baca begituan? Tebak-tebak bau manggis. Ya again mungkin bisa jadi kayak judi kayak gini ya. Tapi dia sukses. Bisa jadi kalau dia memang jam-jam oke lah. Misalnya, nih gua kan bukan gua harus banyak belajar sama lu. Apalagi udah Thrift ini kan udah sepak terjangnya luar biasa kan. Amin. Gini. Maksudnya kan kayak kita tahu jam-jam ya, jam pagi, jam siang, jam malam gitu ya. Ada market Asia, market Eropa, market New York, US gitu ya. Ya udah gua main di market US aja. To be honest, the most important now is market US, bos. Karena volume 30, if I'm not wrong ya, sekitar 30 atau sampai 38% volume kripto itu masih dipegang US. Berarti nggak perlu belajar? Nggak perlu belajar apa nih? Tinggal lihat jam-jam, misalnya mungkin jam 8 malam kita. Oh enggak, justru saat jam itu lu harus aktif. Iya, maksudnya nggak perlu kayak candlestick bla 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 bla. Abis itu lu pantau ini berapa kali naik, volumenya gede apa kecil gitu-gitu nggak perlu. Itu one of my... Ada salah satu inputan data kita, salah satunya kita baca volume blog dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa berpatokan cuma dari itu aja. Jadi contoh kayak di research team kita, jadi di Thrift itu ada beberapa orang researcher gitu ya, yang mereka mengolah data lah. Kita ada data sosmed, data volume blog tadi, data futures, data makro, macam-macam. Nah itulah nanti outputnya yang kita keluarkan biasanya namanya Thrift Research. Ada juga yang kita nggak publish untuk internal kita sendiri, kadang saya pakai sendiri, karena kita benar-benar gratis. Jadi kalau misalnya Thrift bagikan dan juga partner media kita Crypto Wave kita bagikan research, itu kita bagikan benar-benar gratis. Jadi kita nggak pungut sepeser pun, nggak ada lu harus join di dalam grup gua berbayar. No. 100% gua bagikan gratis, Pak. Bahkan kalau Pak Haji kemarin lihat story saya kan ada bilang makasih ya gini-gini. Saya cuma bilang saya menabur, saya pasti menuai doa-doa kalian. Gusti Boten Sari. Iya lah ya. Mantap sampai kita mati. Kayak tadi gue bilang bro, it's not about money. Gue mau nanti kalau nama gue udah nggak di sini, udah gue nggak hidup di sini. Gabriel Ray dikenal sebagai crypto bros yang punya dampak. Nah makanya salah satu juga partner media kita Crypto Wave itu nanti teman-teman bisa cek di IG, di Twitter dan juga di berbagai sosmed ya. Semua berita yang kita dapatnya berbayar kita bagikan itu secara gratis. Bahkan waktu Iran dirudal Israel diserang pertama kali, partner media kita Crypto Wave itu langsung terbit cuma kurang selisih 4 menit doang. Udah up di sosmed kita. Berarti nggak usah langganan terminal dong. Yes. Langsung pakai Crypto Wave aja. Iya. Dan itu kita bagian benar-benar gratis loh. Full gratis. Jadi edukasi kripto kita bikin gratis. Jadi tinggal mantau itu keputusan di
jam sekian Yes. ya Amerika, the Fed, Powell, bla 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 itu statementnya apa sehingga nanti kita keputusannya ini akan bullish atau akan bearish. Betul, dalam midterm. Karena gua tipe trader yang bukan mantengin layar seharian gitu. Wah, ini candle-nya kemana gini enggak. Misalnya gua dalam take position. Karena posisi gua sekali trade itu besar sekali. Gua udah pernah bilang, gua harus belajar. Gua kalau take position gua harus yakin ini 90% sukses. Kalau enggak, gue nggak akan take position. Makanya gue setahun mungkin trade bisa dihitung dengan jari. Tapi sekali gue masuk, gue harus yakin. Makanya semua call yang gue kasih itu rata-rata akan valid. Bagi yang follow sosmed gue pasti tahu. Yeah. Jadi kayak kemarin ya, gue bilang beberapa call kan paling terkenal kemarin yang kalau sempat ramai sekali itu waktu USD rupiah 17.000 sekian. Kemudian Bank Indonesia bilang kita intervensi. Itu hari libur. Gue bilang hari itu juga, lu jual semua punya USD, bahkan ke teman-teman pengusaha gue, lu kalau ada punya USDT dan lain sebagainya USD, lu jual. Ini karena BI mau intervensi. Dan memang itu nggak langsung seminggu kejadian, kan BI intervensi butuh proses kan, takes time. Tapi setelah 3 minggu kita menuai hasilnya kan. Kita TP di 16.500. Nah, itu teman-teman di sosmed juga banyak yang terima kasih kan buat itu. Nah, jadi itu yang gue lakuin dalam perjalanan gue trading. Kayak kemarin gue waktu perang Israel sama Iran, gue kemarin sempat masuk di angka 9, nggak sampai 98, 100 itu gue masuk cukup besar. Kan 100. Yang follow di Expo juga 100 ribu. Waktu harga 100 ribu. Lu kemarin pas lagi 100 ribu. Gue kemarin udah TP waktu di 107 atau 106 ya. Gue call di sosmed gue kan, gue TP sebagian. Nah gue masuk lagi kemarin waktu 100 ribu. Dan sekarang 108 kan. Iya, oke. Itu spot ya? Spot only gue. Jadi lu jual di 107, lu nyerok dari bawah di 100. Yes. Dan itu gue public semua loh. Gue kalau teman-teman follow sosmed gue bahkan udah sebut di YouTube-nya CryptoWave, partner media kita, 100 ribu is the strongest support. Anything below 100 ribu, it's a good time, it's a good deal lah istilahnya. Cuma berapa? Sebentar kok. Sebentar doang. Tapi orang kan takut bro. Orang kan takut ketika masuk ini kalau lebih parah gimana dan lain sebagainya. Tapi based on data, gue melihat anything below 100 ribu is a very good deal. Karena cost of production-nya Bitcoin itu 100 ribu sekian sekarang. Biaya miningnya tuh loh. Okay. Anything below that is a good deal. Jadi nggak mungkin ke bawah. Istilahnya lu beli perusahaan dengan diskon lah. Kalau lu Bitcoin 100 ribu, di bawah 100 ribu nih Pak Haji. Maka Pak Haji itu beli Bitcoin dengan harga diskon. Anggapan saya. Tapi mungkin ada orang lain yang berbeda pendapat dan nggak berani ya silakan gitu. Gini deh Kone, kita detail lagi, kita teknis aja nih ya. Biar teman-teman yang ekonomi mikro, UMKM juga pengen belajar ya. Tapi disclaimer, kita nggak ada paksaan buat lo yang ada di posisi sekarang ya monggo. Tapi gue sengaja ngundang nih udah orang-orang yang dipercaya lah di posisi market udah sekian tahun apa segala macamnya. Biar teman-teman tahu. Kenapa sih gue berangkat dari kondisi ekonomi kita. Melemah, daya beli melemah apa segala macamnya gitu kan. Banyak permintaan dari kawan-kawan semua nih, penonton setia kita nih, mereka gimana caranya, kapan gue harus spending sama saving. Karena nih kita nggak tahu nih, apakah terjadinya perang dunia ketiga, apakah nanti begini. Sorry bocor ya. Aman bro. Butuh diulang apa? Lu mau angkat dulu, nggak apa-apa, santai aja. Bunyi aja. Santai aja. Nah, abis itu, kemana rupiah gue? Kan simpelnya gitu kan. Nah, maksud gue gini, kita runut deh. Apakah memang harus ke kripto? Apakah memang harus ke Bitcoin? Itu dulu deh, gue pengen. Kenapa nggak ke emas gitu loh? Oke. Nah ini tergantung juga dari profil resikonya. Emas sih, nothing wrong. Di kripto juga ada token emas masalahnya. Jadi di Thrift kayak kemarin waktu perang Iran dan Israel, salah satu token Tether Gold ya namanya itu menjadi top token dengan volume tertinggi di Thrift waktu itu. Jadi emas juga nothing wrong. Di kripto juga ada emas. Ada Tether Gold sama Pax Gold. Nah, kalau cuma dari pandangan pribadi gue ya, disclaimer again, not financial advice, bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual ya. Gue lebih nyaman di Bitcoin. Kenapa? Karena misal nih, amit-amit Pak Haji misalnya suatu saat mau pensiun, mau pindah negara. Misalnya Pak Haji udah kaya nih, duitnya banyak. Gue mau nyantai di Swiss. Gue mau pindah ke Singapura atau lain sebagainya. Kalau emas 1 karung gimana bawanya Pak Haji? Iya, susah juga ya. Susah juga ya, misalnya 100 kilo gitu kan. 100 kilo aja udah susah tuh. Utilitasnya, tapi kalau Pak Haji pegang Bitcoin, udah tinggal orang aja berangkat ke sana, Bitcoinnya tinggal. Terus? Walletnya kan digital Pak Haji.
cold wallet sama hot Iya, wallet ya. cold walletnya kan digital kan, Iya, bisa Pak Haji digital. tinggal flash disk doang kan, kayak flash disk Iya. atau whatever lah yang teman-teman pilih pakai, atau bisa pakai exchange. Iya. Kalau misalnya duitnya belum gede, mau disimpan di exchange misalnya yang regulated ya. Ya Pak Haji tinggal ke sana kan bawa HP doang kan. Cairin ya. Di sono banyak Pak Haji. Bank apapun ya. Exchange di sana kan banyak, terus money changer di sana untuk Oh, crypto pindahin banyak. dulu ke exchange-nya. Iya, Di-convert betul. dulu, Oke. baru ntar dari sana cairin. Ah. Ada Eh. mungkin kawan Anda. Ya. Nyampe nggak videonya? Nyampe ya. Mungkin kawan Anda duduk juga di sini. Yes. Orangnya. Hmm. Mungkin satu juga ras seperti Anda. Mengatakan bahwa Hmm. Bitcoin is zero sum game. Oke. Jadi ketika Hmm. lu rugi, Hmm. hancur babak belur, Ada yang untung. ada yang untung. Oke. Begitupun sebaliknya, Yes. lu akan menjadi zolim ketika lu mendapat Ah. keuntungannya, lu bersenang-senang dari penderitaan orang Hmm. lain. Gimana menurut lu? Ya jujur bos Sandro juga teman gua lah. Ya basicnya kan juga dari Surabaya. Disebut. Tapi boleh dong kita nggak setuju dengan bos Sandro. Boleh dong. Loh. Kita kan boleh punya pendapat kan. Kok Andrew nggak aja boleh? sama Timothy Ronald aja kan ada No juga problem. beda pendapat banyak katanya. Andrew juga teman saya beda pendapat juga boleh. Ya, Dia jadi kan gimana? toko emas, otomatis harus membaguskan emas. Gua kan toko Bitcoin, jadi gua juga harus bela Bitcoin dong. Orang bisnis fair kan? Fair kan? Iya. Nanti wrong. Iya. Kenapa? Beda pendapat wajar kok. Kita Oke, masih oke. temenan. Jadi yang pertama, Bitcoin is not zero sum game. Karena kalau if you call Bitcoin a zero sum game, itu fundamentally flawed. Karena Bitcoin ini punya cost of production. Ini pernah saya bahas di sosmed saya. Teman-teman nanti bisa lihat di IG saya ataupun di partner media kita CryptoWave. Kalau misalnya Bitcoin itu punya cost of production. Jadi teman-teman harus beli alatnya untuk mining Bitcoin. Listrik. Alatnya. Ya tapi kan bayar cost-nya yang dimasuk Mungkin coba listrik. buka Coba deh. sosmed CryptoWave ya. Coba buka coba. sosmed CryptoWave. CryptoWave dong. Ya, Gua ngikutin CryptoWave dan gue percaya CryptoWave sama Thrift gue. Gue anaknya Thrift banget. Siap. Jadi satu kan lu harus invest. Yes itu. Itu. Ya. Oh, udah 300.015 Ini ya. muncul di mana-mana. Ya. Coba, nah ini ada yang kelas bersama Pak Re itu. Fundamental. Ini. Ya, siapa yang bilang? Nah, teman-teman nanti kalau mau baca detailnya di sini, karena kalau saya jelasin di sini nanti cukup panjang. Nah, pertama untuk memproduksi satu Bitcoin itu harus beli alatnya dulu. Namanya N-miner lah. Anggapannya ini alat mining terbaru. Sama seperti kalau Pak Haji mau nambang emas kan mesti beli alat penambangnya. Oh dulu. iyalah. Betul kan? Iyalah. Nah, itu di Bitcoin juga sama. Harganya sekarang $15.000. Satu alat miner. Siapapun bisa Siapapun bisa beli. beli. Oke. Itu baru alat ya. Belum lu ketika alat ini lu beli, lu kan harus colok listrik nih. Bayar listrik, Ya. terus bayar sewa, bayar pegawai, dan kos-kos lainnya. Tempat. Sewa tempat, biaya maintenance kan, ini namanya barang elektronik kan kita juga nggak tahu, kadang ada spare part yang harus diganti, betul nggak? Iya, betul. Ya. Itu pun kalau kita hitung semua secara total, itu nilainya bisa 120.000 lebih. Tapi kita anggaplah konservatif, kita cuma ngitung alatnya aja sama listrik. Oke. Itu ketemunya global satu dunia, 107.000 biaya cost of production-nya. Waduh. Nah sekarang saat saya invest alat mining ini, kemudian saya dapat Bitcoin, tentu saya harus jual Bitcoin saya untuk nutup biaya operasional saya, betul nggak? Oh iyalah. Kan saya harus bayar biaya gaji karyawan, Iyalah. biaya sewa, biaya listrik, saya harus jual kan? Iya. Berarti kan saya punya biaya produksi 107.000 harus saya jual ke Pak Haji. Iya. Kira-kira kalau saya jual ke Pak Haji nih, saya diuntungkan nggak? Ya kalau dijual aja dapat untung. Untung kan? Pak Untung. Haji kan juga untung, nggak ada rugi karena Pak Haji juga mau invest kan? Iya. Nah itulah kenapa Bitcoin bukan zero sum game. Oh, kebayang. Jadi kalau bilang Bitcoin zero sum game, it's fundamentally flawed. It's not like that. Oke. Nah jadi satu kan itu satu. Pak Haji kebayang kan? bayang. Jadi gua produksi Bitcoin, gua ini istilahnya udah mau jual nih. Gua kan udah punya cost of production, gua mau jual. Pak Haji kebetulan mau invest Bitcoin. Siapa yang kalah? Gak ada yang kalah kan? Iya kan gue beli. Oh iya, dua-dua. Ya ada rumah. Both happy. Gue pengen properti, ada rumah dijual ya gue beli. Kan gue dapat aset. Iya betul. Semua everyone is happy, right? Hah? Nah, oke. Yang kedua, kalau dibilang emas tanpa kalau dibilang emas tanpa resiko itu pun juga kurang tepat karena semua aset investasi apapun punya resiko. Contoh, Bitcoin ini kan jumlah fixnya 21 juta. Iya. Udah ditetapin. Ditetapin 21 juta kan? Dibikin sama Satoshi. Betul, nggak bisa diapa-apakan. Nah, kalau kita bilang emas, tahu nggak Pak Haji?
dalam 10 bisa garansi nggak 10 dalam 10 sampai 20 tahun ke depan nggak bakal ada space mining. Tahu nggak? Ternyata kemarin kalau Pak Ji lihat di berita, ada startup namanya Karman Plus. Itu baru terima pendanaan 20 juta dolar untuk melakukan space mining. Jadi nambang emas, nambang logam mulia dari luar angkasa dibawa ke bumi. Nanti cari deh beritanya. Oh, oke, ini nyambung yang Elon Musk bilang katanya kalau memang emas habis di bumi, kita akan cari di Mars. Betul. Jadi istilahnya space mining ini orang-orang di Amerika sana, di negara maju sudah mulai betting duitnya ke arah sana. Jadi pembiayaan beberapa venture capital ada juga yang melakukan space mining keluar, ya kan? Kayak Elon Musk sendiri kan sudah juga invest besar-besaran untuk pindah ke Mars, ya kan? Jadi kalau dibilang siapa yang bisa garansi dalam 10 sampai 20 tahun ke depan space mining ini gagal atau sukses? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Iya, bisa sukses, bisa juga gagal. Tapi kalau sukses, ya tahu sendiri resikonya berarti apa kan dengan supply-nya. Dan kemarin juga kalau kita bilang, NASA kemarin itu di tahun 2023 sudah meluncurkan roketnya ke asteroid 16, Psyche namanya. Asteroid 16 PSY-CHE. Psyche. Jadi di tafsir dari NASA, di dalam asteroid itu ada 10 kuadriliun logam emas. Dan roketnya NASA udah berangkat ke sana tahun 2023. Untuk dia bisa nambang itu dibawa balik ke dunia. Ke bumi ya, bumi. Ke bumi ini. Dan itu udah jalan loh. Oh iya? Udah jalan, cari beritanya Pak Haji. NASA itu 2023 udah berangkatkan roketnya ke asteroid 16 itu. Nah, juga kemarin kalau kita bilang supply emas, no one can guarantee bahwa di seluruh muka bumi ini supply-nya nggak bakal bertambah. Contoh misalnya, itu tadi yang di luar ya, kita bilang di bumi ini. Kayak kemarin kan masuk berita juga, ditemukan di Hunan, China, cadangan emas terbesar di dunia, 1.100 ton. Serius? Baru tahun ini kalau nggak salah. Nah sekarang siapa yang bisa menjamin kalau di muka bumi ini nggak bakal ketemu cadangan emas lain? Oh, iya, Pak Haji berani jamin nggak? Enggak. Nah, yang jualan emas berani jamin nggak? Ya enggak lah. No one knows. Saya juga nggak berani jamin. Siapa tahu di bawah studio podcast ini ada emas. Ya kita nggak tahu kan. Langsung Pak Haji nggak podcast lagi kalau ini di bawah. Iya betul. Tapi makanya saya bilang nggak boleh bilang investasi nggak ada resikonya. Semua investasi ada resikonya, termasuk emas. Cuma orang-orang nggak aware aja, ya kan? Dan Bitcoin juga sama. Saya nggak bilang Bitcoin nggak zero risk loh. Bitcoin juga ada resikonya. Jadi berimbang. Tapi kalau bilang Bitcoin zero sum game, it's fundamentally flawed. Makanya saya bilang kan bandingkan dengan resiko yang mungkin terjadi dengan emas kan. Tapi kalau bilang dinarasikan emas zero risk, itu nggak boleh. Karena emas juga sama punya resiko. Tapi bagi penganut emas ya, emas kan nggak akan bisa turun lagi kalau lihat dari historical. Kata siapa? Nah kalau supply-nya bertambah, kalau misalnya space mining-nya itu sukses. Oh itu ya turun. Betul kan? Ya, harga murah. Kayak tadi supply tiba-tiba ditemukan cadangan emas 1.100 ton di Hunan, China. Iya bergerak ke bawah pasti. Otomatis supply dan demand kan itu hal wajar di market. Jadi semua resiko pasti punya investasi. Betul kan? Bitcoin pun juga sama. Jadi tapi nggak boleh dinarasikan bahwa semua investasi nggak ada resikonya. Every investment punya resiko. Setuju. Setuju ya? Nah kemudian yang menarik, yang ketiga. Bitcoin dibilang zero sum game itu kalau kolamnya nggak bertumbuh, Pak Haji. Paham kan? Kalau misalnya istilahnya dalam satu kolam isinya cuma saya, Pak Haji, terus staff-staffnya Pak Haji nih misalnya cuma 5 orang. Maka harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Betul kan? Ya karena udah keluar narasi 21 juta itu. Nah, tapi masalahnya bukan berhenti cuma di situ. Jumlah penggunanya juga semakin besar, Pak Haji. Iya kan? Jadi di 2024 data dari security.org ya, jumlah investor kripto itu 659 juta satu dunia. Di 2025 diperkirakan bertumbuh menjadi 861 juta, which is sekitar 20-30% growth dalam 1 tahun secara global seluruh dunia. Berarti kan kolamnya bertambah banyak, pemainnya bertambah banyak, betul nggak? Kalau pemainnya bertambah banyak, ada orang masuk baru. Tentu orang masuk baru ini ketika beli, kan mereka harapannya untuk investasi kan? Ya bukan zero sum game dong. Yang lama mau take profit, iya kan? Yang lama mau take profit, yang baru mau invest. Nggak ada menang, nggak ada kalah. It's a fair game. Meskipun dia masuk, udah di angkanya di atas. Ya seller sendiri beli di atas 100.000 kebanyakan. Bahkan average buy seller itu 100.000. Saya bilang zero sum game. Saya misalnya jual Bitcoin saya 10 Bitcoin yang saya beli di harga 3-4 juta ke seller. Saya merasa rugi nggak?
Enggak, saya udah Kan profit. udah profit. Gua udah beli di 34 juta, Tapi gua udah Michael profit. Saylor belinya. Tapi seller beli mau di harga 100.000. Apakah seller merasa rugi? Jadi Oke. Bitcoin is not a zero sum game. Oke. Ini kalau kayak gini ada imbangnya sih memang jujurnya. Karena kolamnya semakin bertumbuh, kecuali kolam kita stagnan. Misalnya pemain kripto cuma 10 juta, kemudian tahun depan 10 juta, tahun depan 10 juta lagi. Then there is a zero sum game. Tapi the problem with crypto ini adopsinya begitu cepat, bahkan di COVID kemarin kita bertumbuh bahkan di COVID kemarin kita bertumbuh 300%. Terus sendiri di COVID itu user growth-nya 350% kemarin. Tahun ini kita udah 300% something. Di Indonesia only, belum yang kita lihat di global. Jadi istilahnya kalau zero sum game itu kalau kolamnya nggak bertumbuh. Tapi masalahnya ini kolamnya semakin gede nih Pak Haji. Jadi kalau dibilang zero sum game, fundamentally flawed, not correct. Nah kemudian yang dibahas juga kemarin kan dibilang zero sum game karena Bitcoin no utility. Nah itu karena ya jujur belum nyemplung aja ke sini. Karena kalau udah nyemplung kan pasti tahu utility Bitcoin dan crypto is very big loh, very big. Bahkan kalau sekarang Pak Haji ya mau ke luar negeri, ke Eropa lah. Sekarang gua bilang Eropa dan US yang paling adapt. Kalau Pak Haji ke dealer jam mewah kayak Richard Mille, Patek ataupun ke dealer Ferrari, mereka semua accept Bitcoin dan USDT as a payment. Transaksinya? Oh iya Pak Haji. Coba ke sana Pak Haji bilang, karena gua kan kemarin ikut nawar Ferrari XX tuh. Salah satu down payment-nya kan harus ke sana beli tiket Le Mans kan. Lu kalau ke sana bawa Bitcoin sama Tether, udah disambut kayak raja lu di sana. Coba tapi sekarang dibalik gua yang sebagai devil advocate-nya emas. Pak Haji pegang 10 kilo emas mau beli Ferrari di sana DP Ferrari. Bisa nggak? Agak seru nih. Ini peperangannya nggak, gue pikir perang dunia ketiga itu pada Iran sama Israel. Ini bukan perang, ini cuma beda pendapat saja. Ternyata Ray sama Andrew. Kakak temenan kok sama Andrew. Tapi coba Pak Haji, gua ngomong jujur ya, Pak Haji mau beli jam mewah yang adanya cuma di Eropa, beli mobil mewah yang adanya cuma di Eropa. Pak Haji punya emas, bawalah 1 karung 2 karung ke sana, bisa nggak? Iya nggak bisa. Ya, berarti Bitcoin punya utility nggak? Punya kegunaan nggak? Jadi punya ya. Punya kan? Aduh. Dan ini belum berhenti sampai situ loh. Aduh. Ya kan emasnya di-convert dulu ke dolar. Kenapa? Emasnya di-convert dulu ke ya, dolar. Berarti kan emas harus di-convert ya? kan? Iya, harus di-convert kan? iya. Bitcoin apa perlu di-convert dulu buat beli ke sana? Enggak kan? Enggak, langsung. Berarti utility-nya tinggian mana? Tinggi. Iya. Iya, berimbang kan sekarang. Nah, ini belum selesai sampai di sini. Oke. Dan kemarin waktu saya waktu thrift seminar dengan Kadin, kan di sini banyak pengusaha ekspor impor ya kan, banyak. Bahkan pengusaha ekspor impor yang di luar pun sekarang udah banyak yang pakai USDT instead of bank. Itu kripto loh. Jadi istilahnya mereka bayar supplier di Cina, mereka bayar supplier di sini, mereka pakai USDT. Tanpa mereka perlu convert dan lain sebagainya. USDT atau USDC? Both any stablecoin is work. Tapi mostly sekarang kebanyakan USDT. Stablecoin ya USDT. USDT ya. Sekarang saya tanya, utilitasnya tinggi gak? Tinggi. Nah, sekarang bandingkan utilitas itu dengan aset investasi lainnya. Mana yang paling tinggi? Oh iya. Zero sum game gak kalau kayak gitu? Drew, gue gak bisa belain lu. Ternyata dia bawa data, curang. Kalau dibilang zero sum game, I don't agree. Karena it's fundamentally flawed kalau bilang Bitcoin itu zero sum game. Ya gua toko Bitcoin harus bagusin Bitcoin dong. Bos Andrew kan toko emas ya, bagusin emas juga gak apa-apa, gak masalah. Memang nih antara peperangan pusat emas sama pusat Bitcoin ya. Just oke, Andrew teman gua lah. Tapi secara gua kan orang yang udah nyemplung di industri ini, tentu ya gua ngomong dengan data dong, bukan dengan feeling. Berarti lu setujunya bahwa Bitcoin ini adalah jadi komoditas, bukan currency? Di sini iya, tapi di luar sudah jadi currency. Di sini lu memakar rupiah nggak mungkin lah. Di sini nggak boleh memang, nggak boleh. Tapi kalau lu di luar, misalnya, ya di Timur Tengah waktu itu ada orang beli mobil ya. Iya. Beli mobil, gue hitung rupiah. Ambil paling gampang Dubai lah. Dubai itu paling banyak betul. Transaksi supercar pakai USDT. Iya. Gue ketemu satu konten di FYP ya. Gue hitung iseng rupiahnya tuh dia beli supercar tuh 9 miliar. Gue lupa ya apa itu. Terus dia bayarnya pakai Bitcoin atau USDT. Karena gue punya temen importer mobil dan juga dealer di sono Dubai. Transaksi supercar paling banyak pakai kripto itu di Dubai sono.
It's the center of Gila. crypto. Sekarang gua tanya, emas bisa nggak digituin? Karena emas dulu nih bahaya. Loh, nih. kagak. Gua tanya secara fair kan. Datang Katanya bawa katanya ini zero sum game ya kan, nggak Iya. Bitcoin nggak punya utilitas katanya, USDT nggak, kripto nggak punya utilitas. Nah, sekarang gua bawa data nih, ternyata banyak di luar negeri orang yang transaksi pakai kripto untuk beli barang-barang. Ya kecuali Tapi memang belum ada di Iya. luar beli supercar gotong 1 karung bawa emas. Itu gua belum pernah dengar beritanya. Lah pakai emas yang ini ditaruh di kayak semacam aplikasi Beyond BSI misalnya kan ada tuh. Ya, emas digital Pakai digital. kan nggak cross border di Indonesia ya, di Indonesia. Oh, iya, Ah, iya. Sekarang utilitasnya gimana Pak Ji menurut Pak Ji? Hah? Iya. Ya ada ya harusnya lu jujur. Enggak, soalnya gue kemarin juga jujur di video itu kalau lu lihat, gue juga bukan gara-gara Iya. kelihatan takut kalah statement sama lu ya. Enggak, Tapi di video itu mana. gue kayak memang belum ada data, makanya gue terlihat rekaman videonya gue cukup mengiyakan. Iya. Karena waktu itu bilangnya ya ini ada yang menang, ada yang iya. Terus di situ-situ aja komunitas kayak ini diperkaya, dipom-pom, digoreng, kayaknya kayak forex gitu loh. I don't think so, karena fundamentally Bitcoin is so different dari forex dan lain sebagainya. Ya kan forex juga kan Forex juga ada, gue ngomong jelek forex, gak mau nyerempet industri lain, tapi Bitcoin is very fundamentally different with forex. Pokoknya intinya very different. Dan ini fun fact yang menarik, bahwa Bitcoin ETF dari BlackRock itu cuma butuh 228 hari untuk mengalahkan GLD gold emas ETF-nya BlackRock. Emas ETF-nya BlackRock itu butuh sekitar 5,5 tahun untuk mencapai dana kelolaan yang dipunyai BlackRock Bitcoin ETF sekarang. Jadi istilahnya apa? Orang pintar beli Bitcoin. Yes. Gue kemarin baca Bukan, berita kita ngomong secara logika. BlackRock ini kan mengelola dana nasabah kan. Berarti kan dana nasabah yang dikelola BlackRock ini biasanya dari dana pensiunan, smart money atau family office dan lain sebagainya. Emas mereka butuh 5,5 tahun untuk mencapai achievement yang dicapai oleh Bitcoin ETF sekarang. Oke. Dan Bitcoin cuma butuh 228 hari untuk menyamai ETF-nya emas. Berarti kan secara logika aja, orang pintar tahu mereka taruh uangnya kemana gitu. Kan lu jangan ngelawan orang pintar gitu loh. Ya kan? Secara data lo kita ngomong, bukan based on feeling lo ya. Iya betul. Gue juga kemarin cukup kaget sih begitu dapat berita dari Watcher Guru. Only 228 hari. Yes, 228 hari untuk Bitcoin ETF menyamai emas ETF. Lu bayangin. Gila, berarti BlackRock bisa dibilang atau all in apa enggak ya? Gue nggak tahu. Kalau Kan BlackRock bukan dananya BlackRock, ini kan dana nasabahnya mereka. Oh iya. Maksudnya kayak kita ngomong apa, S&P atau apa? Apanya? Kita ngomong dana nasabahnya tuh Kan BlackRock kan mengelola dana nasabah. Mereka kan istilahnya kayak di sini reksadana lah. iya dikelola, dia masukin ke sana. Iya, betul. Iya. Kayak Pak Haji beli reksadana apa, kemudian dibelikan, karena partner-partner saya juga banyak yang MI ya, manajer investasi kan. Mereka misalnya dikasih uang 1 juta untuk beli Bitcoin ya, mereka akan membelikan, tapi nanti di charge fee biasanya biaya manajemen 1%, 2% setahun gitu kan. Kan Nah, memang itu bisnis modelnya. iya reksadana ini kan memang kayak semacam bukan broker ya, kayak semacam dia akan menginvestin duit lu pada Iya, dengan biaya 2%-nya ya. Itu yang didapat dari BlackRock, I think 1-2% lah kurang lebih biayanya. Nah, itu istilahnya kita melihat dari aliran dana aja. Ini kan kita ngomong data nih. Iya. Bitcoin ETF jauh lebih cepat dari emas ETF perkembangannya. Berarti kan orang-orang pintar duitnya ke sana semua. Nah, pertanyaannya ketika orang pintar beli, apa mereka nggak research dulu? Oh, nggak mungkin. Nah, Nggak mungkin. apalagi orang yang punya net worth sedemikian tinggi. Ketika mereka mau beli Bitcoin, apa mereka nggak research dulu? Gua aja yang istilahnya trading ya, gua aja butuh data segini banyak. Apalagi mereka yang kaya untuk invest jangka panjang. Gitu. Betul. Berarti kalau kita melihat aliran dananya, everyone is into Bitcoin now. Berarti sekarang udah kesana semua ya. Everyone is into Bitcoin. Gila, mereka gue liat institusi atau pokoknya level-level besar tuh mereka ada yang Everyone. all in apa segala macamnya. Sailor, bahkan yang terbaru kan perusahaan namanya Metaplanet kan, barusan tadi pagi ada berita borong lagi Bitcoin. Jadi bukan saya bilang nggak boleh investasi emas ya. Ini sesuai profil resiko teman-teman sendiri. Kalau lebih suka di emas ya silakan. Di kripto juga ada emas kok, kan ada Tether Gold, ada Pax Gold. Kalau mau lebih nyaman di Bitcoin ya silakan. Tapi gua cuma membawa data bahwa Bitcoin is not a zero sum game. Oke. Oke. Kita dudukin aja langsung kali ya koin ini. Biar clear ya. Ada lagi datanya coba. Gue masih penasaran deh.
Tahan di situ udah, dulu ya. Cukup. Lu jangan banyak. langsung di ulti gitu Iya, dong. Udah overflow. Cukup. Dan itu tadi berapa? 3 poin atau 4 poin yang gue bawa tadi? Apaan? 4 atau 5 kali itu? Ya 4 poin lah. Yang menjelaskan bahwa Bitcoin is not a zero sum game. Kita tunggu aja ntar balasan video dari kalian bro. Kita coba, apa tuh Anda duduk kembali di sini. Tapi menariknya gini ya, kita ngomongin mengenai perkriptoan apa segala macam ya. Gue pengen teknis lagi nih, Bapak Ray, terhormat ini. Anda kan udah lama di market ya. Siap. Mereka-mereka yang ingin memulai misalnya, anggaplah gara-gara ngeliat video yang lagi viral ini, dan iklan lu kenceng banget bro di YouTube. Oh iya kah? Ya. Ya kan nggak bisa bayar uang sekolah lah apa segala macam iya, gitu kan. iya. Nah ini kan melambangkan bahwa ini mobil jalan, ya rumah berjalan gitu ya, dia tidur di situ di dalam karena saking enaknya bahwa lu tidurnya dibayar gitu. Iya. Lu tidur aja ada dapet cuan deh, makanya lu pakai thrift deh, cakep nih. Nah maksud gua mereka bisa kayak begini kan, dengan ada di thrift apa segala macam ya, ternyata gua nggak bilang, yang gua tahu kayaknya satu-satunya platform di Indo, exchange di Indo yang ada futuresnya lu. Ada beberapa, Kayaknya. ada beberapa. Tapi yang Ini sependek pengetahuan gue bro. Yang izinnya lengkap, kayak punya spot, punya futures, punya staking, thrift. Memang Thrift kan? kita punya izin kan cukup komprehensif kan. Nah, salah satunya staking ini. Staking ini apa? Jadi teman-teman harus tahu bahwa staking ini bunganya bukan dari thrift, bunganya ini dari blockchain koinnya. Jadi contohnya di Ethereum nih, Pak Haji. Pak Haji tahu Ethereum ya? Tahu. Pak Haji misalnya kirim Ethereum nih ke teman Pak Haji yang mungkin di luar, 1 Ethereum. Nah, kan sebagian ada yang untuk fee-nya blockchain-nya. Nah, sebagian diberikan ke validatornya ini, Pak Haji, untuk memvalidasi transaksi. Makanya Thrift bisa membagikan kepada nasabah, oh ini loh, apa dari Ethereum, kamu bisa dapat 4-6%. Karena dan ini fluktuatif juga. Kalau Ethereum-nya blockchain-nya rame, tentu bunga stakingnya dapatnya bisa tinggi. Tapi kalau misalnya dia sepi penggunanya ya otomatis turun. Berarti nggak pengen kaya sendirian nih, berbagi nih, keren. Menabur menua guys. Iya, betul. Nah, jadi itu bukan dari Thrift. Jadi ini memang murni dari blockchain-nya. Nah, yang bisa melakukan staking ini hanya koin-koin yang punya blockchain proof of stake namanya. Itu apa? Boleh dijelasin nggak? Gue kurang paham nih. Oke, Apakah jadi memang yang trending 10 kalau Bitcoin kan top 10 pakai itu? Bitcoin kan pakai mining, Ya. harus alat. Kalau proof of stake nggak pakai alat lagi. Jadi mereka pakai namanya validator untuk memvalidasi transaksi. Nah, validator ini salah satunya seperti Thrift. Thrift ini punya kayak semacam server lah untuk membantu jaringannya Ethereum memvalidasi transaksi. Apakah harus Ethereum? Hanya koin yang jaringannya proof of stake aja, Pak Haji. Contohnya misalnya kalau kita lihat di Contoh lainnya Solana. Tron juga ada di Thrift. Jadi koin-koin yang proof of stake. Kalau Bitcoin ada stakingnya nggak ada, karena Bitcoin bukan proof of stake. Jadi kalau lihat di Thrift yang staking ya hanya koin yang punya jaringan blockchain proof of stake namanya. Sui, POS. Fart, Doge, Trump. Doge bukan proof of stake. Trump juga bukan proof of stake karena dia just a meme coin. Belum ada kegunaannya sampai saat ini. Gitu, Pak Haji. Berarti oke Thrift ya. Iya. Sampai ada di level itu karena memang udah diawasi juga di OJK, Bapepti. Dua izin, ya, kita diawasi OJK dan Bapepti saat ini. Nah, kita ngomong fitur-fitur yang ada di exchange Thrift ya. Siap. Berarti kan ada spot dan futures. Betul. Gue pengen sedikit teknis lagi nih. Siap. Ini ada orang yang memang hartanya mungkin dia coba untuk main berapa kira-kira Aldan? Misalnya mau coba untuk dia investment atau mungkin dia nabung atau segala macamnya di Bitcoin 10 juta lah let's say. Oke. Kapan kayanya bro? Iya kan? Makanya mereka memilih jalur futures. Ya. Yang mana gue sih belum pelajarin detail, Ya, tapi ya, gue ya. harus kesana karena di kesana. ekonomi kreatif kan gue juga mau nggak mau kan juga harus Masuk menguasai. futures ya. Ya futures gitu kan. Gue coba pelajarin apa segala macamnya. Ini agak deg-degan juga ya dengan leverage kali sekian. Lu ngutang, lu dapet ini kalau Betul. memang misalnya lu nggak sanggup bayar atau mungkin market arahnya ke bawah, kebalikan tapi arah- kebalikan ke arah arah. lu. Oh ini kayaknya bagus nih, Ya, kan? ya. Wow udah konfirmasi 3 candle nih, Ya, tuh 2, ya, 3, ya. oke, gua long, cepret, leverage 50, ya kan? Nah, ini siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin kayak gitu. Nggak misal. Iya. Gue sih belum dalamin banget ya kan, akhirnya terus order value atau apa bahasanya marginnya langsung 50 juga, jadi 50 sama 50 ya kan, ketiduran. Ya kan, nggak pasang stop loss sama take profit, ya kan, bangun-bangun kok duit gue hilang ya 100 jutanya ya. Nah, itu gimana? Padahal dia mau cepet kaya. Jadi satu, di kripto bukan jalan cepat kaya guys. Kalian boleh lihat saya punya berbagai macam supercar, tapi itu kan prosesnya nggak instan Pak Ji. Saya di market aja udah 11 tahun gitu loh. Jadi apapun yang menjanjikan keuntungan dengan cepat, tentu itu nggak benar.
Kalau kalian mau sukses di kripto itu butuh proses, butuh belajar, butuh ketekunan. Oke. Jadi kalau memang mau main futures, saya rekomen, ini tergantung profil resiko ya. Kalau di thrift sendiri maksimum yang diperbolehkan oleh regulator saat ini itu cuma 25 kali, Pak Ji. Oh, jadi nggak ada fitur 50, 75, 50 100? belum boleh. Kalau nggak salah harusnya dalam bulan ini boleh kali 50. Tapi saat ini, waktu tanggal kita podcast ini baru boleh kali 25. Oke, gini ya. Mm-mm. Disclaimer, untuk urusan hukum, Ya. untuk urusan fatwa dan lain sebagainya, lu nanya sama yang bersangkutan. Betul, Yang betul, punya betul, kapasitas itu seorang ustadz, Ya, ulama ya, dan lain ya, sebagainya. ya, ya. Di sini Kita gua- bahas mengenai investasinya. Iya, investasinya. Ya, betul. Dan gue nggak Financial. menyarankan apa-apa teman-teman semua. Jadi lu lihat, justru gue pengen jadi media yang edukatif ke teman-teman semua Betul. untuk lo memutuskan gue akan all in atau masuk atau tidak. Betul. Berarti dari spot sama futures, logikanya kalau spot udah pasti lama kayaknya. Kalau spot, Ya lu kan punya duit 10 juta. ya, Lu beliin Bitcoin anggaplah rata kanan deh. yes. Langsung 100%. Ya, takes time. Berarti saya bilang lu dapat 10 juta dibagi 1,8 miliar kan lu ketemu angka Ya, Bitcoin 0, lu. berapa Iya something kan? lah ya. Ya, tapi kalau kita bilang 1 tahun dapat 15% di Indo, itu udah sangat bagus loh. Dasar juga ya. Udah sangat bagus. Bitcoin udah berapa? Kalau kita hitung dengan USD rupiahnya juga loh ya. Kan Bitcoin price quotation-nya mostly dalam USD kan. Iya. Nah, yang teman-teman harus rubah mindset-nya. Baik saya secara pemilik exchange ataupun juga saya sebagai seorang public figure ya. Saya nggak pernah ngomong kripto ini cara untuk cepat kaya loh. Bahkan di semua sosmed saya nggak pernah bilang kripto itu cara cepat kaya. Saya bilang kripto ini cara terbaik untuk investasi. Jadi kalau investasi, then you harus belajar, it takes time. Harus ditekunin, harus belajar makronya, harus belajar fundamentalnya. Kebanyakan yang salah apa? Pengen cepat kaya. Hari ini beli 10 juta, besok bulan depan pengen beli McLaren. It doesn't work like that, guys. Jadi kalau ada yang menjanjikan apapun, yang menjanjikan fixed return dan bisa seperti itu, gua jamin itu pasti scam. Ya kan? Siapa yang bisa jamin 10 juta bulan depan beli McLaren? Oh, yang nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau secara komposisi wise, kalau memang teman-teman aktif di kripto dan memang mau menekunin ini, futures is very good untuk leverage kita. Misal memang ini bukan yang saya bilang beli lalu dilupakan loh ya. Ini kan ada investor kan tipenya macam-macam nih, Pak Ji. Ada yang beli lalu kemudian disimpan, mereka nggak mantengin market, ya sudah dibiarkan. Tapi kalau yang aktif di dunia kripto, mereka mau main futures, ya silakan. Tapi I suggest maksimum lah 20% dari overall portfolio untuk futures. Oh, 20% ya? 20%. Berarti kalau punya aset, Ambil kita hitungnya anggapnya 100 juta deh. Iya, 100 juta. 100 juta lo punya aset 100 juta. Berarti 80%-nya lo beliin Bitcoin. 80% Spot. Bitcoin dipisah. Bitcoin masih ada beberapa lagi kalau mau yang betanya lebih tinggi, spot. Tapi saya spot dulu. Baru 20%-nya lo main futures buat jajan. Berarti 20 juta. Ya, 20 jutanya buat diputar. Ya, kalau mau agresif lagi, mentok itu 30% gue bilang. Mentok 30%. Oh, 70-30. Iya, 70-30. Berarti 70 juta dibagi 1,8 miliar, lu dapat sekian 0, Bitcoin. Yes. Habis itu 30 Misalnya, jutanya. ya, lu futures. boleh main futures. Kayak kemarin kan kalau yang lihat IG saya, waktu Iran Israel perang, yang cuan di thrift itu banyak banget loh. Karena mereka pasang short meme coin. Oh, short ya? Shortnya bukan Bitcoin ya, meme coin. Karena mereka tahu kalau biasanya perang yang paling kena hajar parah itu altcoin. Apa contohnya? PP kemarin. Oh ya? Iya. Oh, karena pasti hancur ya? Meme coin pasti hancur duluan. Berapa jam? Berapa jam itu maksudnya gimana? Rally apa? Berapa lama dia bearish market? Sampai sekarang belum balik. Hah? Sampai sekarang belum recover yang ke balik tinggi gitu. Oh ya? Iya. Tapi kalau ngomongin time frame 1 jam misalnya, itu kelihatannya panjang dong berarti. Iya, panjang turun ke bawah bertahap begitu. Terus? Ya, selama Iran Israel masih konflik kemarin kan Berarti banyak banget. kawan-kawan di thrift itu, nasabah di thrift apa segala macamnya, yang jutaan yang udah pada percaya sama thrift ini kan berarti kan dia rata-rata lu kalau baca datanya leverage berapa, margin berapa? Leverage-nya 25 rata. Dari regulator fix 25. Oh, nggak ada 10? Nggak ada. Kita langsung fix 25. Nah, yang jadi perbedaan itu cuma mereka main di koin apa gitu aja. Dan posisinya kemana? Long atau short? Nah, Oke, rata-rata kebetulan kemarin waktu perang Iran-Israel, karena saya kemarin udah bagi di podcast, bukan di podcast ya, saya bagi di channel medianya CryptoWave. Nanti teman-teman boleh follow di IG-nya CryptoWave atau YouTube-nya CryptoWave. Saya udah bilang Trump itu pasti nyerang. Jadi sebelum Trump nyerang itu, saya udah bilang Trump itu pasti nyerang.
Cuma masalahnya kita nggak tahu Trump itu nyerang kayak ini sekali atau all out war atau diplomasi gitu kan. Nah ternyata sesuai dengan prediksi dari Bloomberg Terminal yang kemarin di Crypto Wave, Trump cuma sekali nyerang terus habis itu gencatan senjata. Nah ternyata orang-orang follower saya yang di Thrift udah pada tahu semua dan mereka udah pasang posisi short. Enak kalau Nah, makanya waktu Crypto Wave nih 20 mungkin dalam 1-2 hari terakhir kalau teman-teman lihat di sosmed saya banyak yang repost, lumayan kok buat beli sebelah, makasih berita gratisnya, makasih kok udah dikasih sinyal. Kalau Pak Jilet dan sorry saya banyak yang saya repost kan. Itu benar-benar murni karena saya yakin Trump pasti nyerang. Kalau yang bilang Trump pasti nggak, gue nggak bisa ngomong secara publik ya, tapi data yang gue punya dan kalau lu tahu yang gue tahu, Trump itu pasti nyerang. Crypto Wave enak banget ya berarti. Jadi itulah salah satu keuntungannya leverage. Jadi kalau misal kayak ada konflik gitu, ini kan istilahnya kesempatan dalam kesempitan. Iya. Dan ini nggak bisa didapat di spot kan. Kalau lu spot kan lu harus beli meme coinnya dulu, baru lu jual, nggak bisa. Tapi ini kemarin bahkan paling tertinggi ya. Kalau lihat story saya ada yang 500% Pak Ji. Dari berapa nilai yang dia? Gua lupa. Dari kan meme coin kan 0,0000 berapa gitu. Tapi dia dapat 500% something lah. Berarti kira-kira kalau orang main dari 30% masuk ke meme coin pasang posisi. Kalau tepat. Disclaimer on ya, not financial advice, bukan ajakan membeli atau menjual. Jadi berapa? Ya hitung aja 500% berarti kan. Dari 30 juta. Ya, kurang lebih ya segitu. Berapa 30 juta 500%? Kali 5 lah, 100 lah. Ambil kata kita nggak usah ngomong yang ini kan yang paling perform. Kita ambil rata-rata yang average sih gue lihat yang nasabah-nasabah gue yang gue repost average itu 70 sampai 150%. 70 sampai 150%. Berarti ambil kata 30 juta ya jadi 60 jutaan. Jadi 60 juta dari 90 juta ya. Ya segituan lah. Wow. Ya which is not bad kalau tepat ya kan. Again, not financial advice guys. Oh iya. Kita banyak disclaimer-nya. Iya. Ntar takutnya gue di-cut nanti di TikTok disuruh belajar. Terus gue diomelin regulator gue ya jangan. Iya. Disclaimer not financial advice. Iya. Nah, jadi kalau dibahas futures benernya bagus kalau teman-teman aktif di memang mau menekunin dunia kripto gitu loh. Ini salah satu tools yang dipakai untuk kalian bisa naik tangganya rada cepat gitu loh Pak Haji. Tapi baca market ini pergerakannya kan nggak bisa dari candle only. Susah, makanya saya bilang ini kalau saya ngomong di Thrift ya. Kalau teman-teman follow Thrift, follow Gabriel Ray, follow Crypto Wave, kita selalu membagikan berita makro supaya teman-teman ini bisa di-set posisi tradingnya gimana. Gratis loh, nggak bayar. Untuk malam ini misalnya. Ini buat teman-teman. Ini masih sideways kan. Ini yang potensi berikutnya. Kalau negosiasinya gagal, maka kita akan nyuncum lagi Pak Haji. Kalau negosiasinya untuk gencatan senjata. Ya, gagal. Ambil kata the worst gagal. Ini Iran tetap mau nyerang. Yes. Ataupun Israel juga tetap bersikeras. Gagal. Maka saya yakin pasti turun. Berarti kalau di kawan-kawan futures pakai short. Pakai short, ya. Jadi makro-makro ini teman-teman kalau analisa sebuah take position, teman-teman nggak bisa lihat dari candle only. Ini saran saya. Kalau mau candle only ya silakan. Kalau di Thrift sendiri, Pak Haji buka aplikasi Thrift, kita bahkan ada yang namanya data namanya social media sentiment. Jadi kayak misalnya tahu koin ini di Bitcoin ini sekarang sentimennya apa, bearish atau positif atau hold nih di sosial media untuk tahu sentimen retail ini. Kemudian ada juga data inflow yang ada di aplikasi Thrift. Jadi kita tahu uang yang masuk ke Bitcoin ini berapa. Berarti kan enaknya di Crypto Wave atau di Thrift, privilege ya kalau ngomonginnya inflow atau outflow. Yes, semua kita kebagian gratis. Berarti contoh nih misalnya nih, dibagiin gratis ya? Gratis semua, nggak ada yang bayar. Nggak ada subscribe, apalagi nggak ada, full gratis. Ingat doakan saya ya guys. Ini karena source-nya, servernya, Bloomberg-nya berbayar semua, gue bagikan gratis. Berarti lu rela keluarin 400 juta per bulan kan? 600 juta setahun. 600 juta setahun? Dan gue punya multiple user, bukan cuma satu. Jadi itu kita bagikan secara gratis. Makanya saya pesan sama teman-teman, tolong doakan saya aja guys. Semoga sehat selalu ya. Amin, dan rezekinya ya. Gue ngeliat kemarin, gue ngobrol sama direktur Bloomberg ya, ngobrol juga ya, Mas Daru. Oh, Mas Daru. Ya kan, dia direktur sana ya? Iya, mungkin direktur regional. Iya, regional ya. Iya benar ya. Hitungannya country manager ya, berarti ya. Kalau dari luar multinational company ya. Iya, terkait kayak begitu tuh. Ya betul, masalah untuk akurasi apa segala macamnya itu ya alhamdulillahnya udahlah bro, tenang aja, gua kabarin aja infonya, santai, gratis apa segala macamnya. Ya meskipun kita tahu bahwa ada yang belum terminal apa segala macamnya 400 sampai 600 juta per tahun gitu, gua dapat per info. User, per user gitu kan. Maksud gua
setelah dapat info itu, gue ngelihat lu bela-belain lu langganan seperti itu, akhirnya lu kasih nasabah Thrift si dan Thrift Crypto ini Wave untuk secara gratis. Gratis full. Minimal 100.000 aja kasih dia per bulan juga sebenarnya mereka aman-aman aja, tapi enggak juga ya. Enggak, gua mau kayak tadi gua bilang, gua mau kalau waktu gua nanti udah nggak ada, nama Gabriel Ray itu dicatat Crypto Bros yang punya dampak. Dan kalian cari dimanapun, mana ada yang kita kasih gratis seperti ini Bloomberg Terminal. Semua data makro, bahkan research kita yang kita bikin dengan biaya itu kita kasih secara gratis. Guys, ini kalau lo mungkin dalemin ya. Kalau gua sih bukan praktisi kayak lo pada, tapi kan kita juga mau nggak mau orang media harus dalemin gitu ya. Terkait news makro, berita makro itu sepenting itu loh guys. Memang. Dan kebutuhan untuk lo entry posisi, mau itu lo di saham ya, mau itu lo di kripto apa segala macamnya, itu memang justru kalau bahasa gua itu mayoritas lo dapetinnya bukan di candlestick bla bla bla, tapi lebih kepada makro guys. News ini wah segitunya, makanya kalau gua saranin ketika memang gue baru tahu jujur nih, ini gue nggak dibayar apapun ya sama Bapak Ray, ya, gue nggak dibayar apapun dari Thrift nih. Kalau lu tahu bisa dapetin berita gratis, tinggal lu santap tiap jam 19.30, 20.30, 20.45, yang di mana-mana market New York, di US apa segala macam yang mereka udah open tuh di situ, sampai nanti ketemu jam 4 pagi, sampai nanti nyambung market Asia, Eropa dan lain sebagainya, itu semua di news makro bro. Exactly bro. Exactly. Wow. Exactly Pak Haji, memang betul. Ya, ini kalau gue mungkin dari sudut pandang dari sisi saham ya. Betul. Kan kalau kripto kan gue pelajari baru. Ya, Kalau di saham pun itu sebegitu signifikannya bro. Betul. Candle itu hanya salah satu pendukung, nggak bisa dijadikan the only source. Karena sekarang makanya ada sebuah peribahasa, it's not only about candle, it's now about Trump. Ini peribahasa orang-orang. Jadi tarik garis di candle tuh. Semua akan divalidasi oleh kata Trump. Gua kadang dan itu yang paling cepat. Dan kita bagikan di Crypto Wave ini secara gratis. Bahkan sebentar lagi partner kita Crypto Wave ini akan meluncurkan aplikasi Play Store dan di App Store ya. Download langsung, gas. Full di iOS, Android, dari researchnya, beritanya, makronya, courses, semua gratis. Full gratis. Guys, ini beneran deh. Ini gue sekali lagi gue nggak dibayar sama Thrift, gue baru dapat sekarang nih. Sekali lagi gue katakan narasinya nih. Gue di saham di mana apa segala macam ya. Gue boncos ratusan juta guys. Oh serius Pak Haji? Ya. Panjang nanti kita ngobrol di belakang. Siap. Di belakang lah ya, ratusan juta. Ya saat itu lah ya. Itu karena gue baru tahu. Gue pikir bukan news. Menentukan posisi kita di mana. Apa yang? Ya, candle. Oh, candle only. Kayak gitulah. Candle only lah. Ya nggak sih? Iya, kayak volume lah. Ya nggak sih? Ya, EMA 7, EMA 14, EMA 28 lah. EMA itu. Ada, kita pakai data itu juga ada, tapi itu bukan the only source. Itu salah satu. Jadi di research kita itu inputan data kan begitu banyak, tapi candle is not the only source gitu. Nggak boleh, dari candle only itu nggak boleh. The best Thrift nih. Nice. Ya kalau lo mau tahu lebih lanjut kita bantu kali ya. Kalau mau lo download Thrift ada di bawah, kita sematin aja nih di bawah nih. Jadi artinya hati-hati juga teman-teman, ini nggak ada advice apapun tentang keuangan ini, suruh lo ini ya. Lo ambil sendiri secara bijak. Boleh berapa kita harus tutup futures untuk pindah ke spot? Maksimal lu jangan main di futures lagi. Oh, asetnya nominal berapa? Iya. I think kalau lu udah puluhan miliar, spot only. Meskipun lu kasih 5% dan leverage-nya 5 kali. Oh, kalau maksudnya size trading gua bilang. Kalau size trading lu udah puluhan miliar, jangan di futures lagi. Karena gimana ngomongnya ya? Ada hal yang gua nggak bisa publicly open, tapi kalau size lu udah besar, don't fight the market maker istilahnya. Don't fight. Boleh gue tebak nggak? Apa? Waktu Win jatuh triliunan. Waktu itu kan? Ya. Ya kan dia kan. Ya. James Win kemarin ya. James Win jatuh. Dia bablas di futures. Ya. Dia triliunan. Nih gue tebak ya. Nggak. Lagi gimana ya? Orang segede gitu ngapain sih lo masuk gede? Nah, maksud gue. Berarti musuhnya juga banyak. Musuhnya digiri gimana caranya biar bisa dihancur? jadi dia udah hedging di tempat lain, kita nggak tahu. Yang kedua bisa jadi ini orang beneran YOLO ya, yang benar-benar YOLO, dia fight the market making atau dia direction. Karena market making itu gua nggak bisa openly public ya, istilahnya market making dan everything in crypto belakangnya ini kan connected semua. Jadi kalau ada satu yang ngelawan segini banyak ya pasti habis lah.
Itu yang possibly happen kalau size lu udah gede dan lu mencoba futures. So I suggest kalau size lu udah puluhan miliar. 1M? Oh 1M mah futures ketelan lah. Lu 1M means nothing di futures. Ini jangan sampai judi ya guys ya. Lu pelajarin. Gue disclaimer berkali-kali. Disclaimer lagi. Lu misalnya punya duit 100 juta. 100 juta nih. Untuk dapetin 10M deh. 100 juta untuk dapetin 10M dengan strategi yang bener, bukan judi ya. Awas ya. Ini gak ada maksud advice apa-apa nih ya. Dengan hitungan, dengan lu ngeliat ini halal haramnya, makronya semua. Volumenya, ya, semua. Inflow uangnya. Semua ya. Ini buat edukasi aja nih. Bisa dapetin dalam waktu berapa lama? Meskipun gak ada waktu ya. Kita gak lagi bahas tentang kepastian ya. Karena gue gak mau ini jadi horor, gak mau ini jadi judi, gak mau ini jadi ponzi. Gue gak berani jamin. Maksudnya 1 tahun portol aja. Kalau ketika lu lu dari 100 juta. pengalaman ya, gue cukup cepat soalnya waktu itu mungkin cycle dulu lebih gampang dari cycle sekarang. Ya udah anggaplah lu main di zaman sekarang. Main 100 di zaman juta sekarang. 100 juta jadi berapa nih? 10M. Gue bilang kalau lu bener semua 3 tahun dapat harusnya. Serius lu? Iya, 3 tahun ya. 3 tahun lo ya. Tapi dengan cara lu nggak ngelihat candle only ya. Iya makanya pakai crypto wave. Ya. Pantauin. Harus berbanding dengan makro dan lain sebagainya. 1 miliar? 1 miliar 10 kali. Very 10 kali dari 100 juta. Very easy should be very easy. Ya. Tapi disclaimer on again not financial advice. Kalau 1 bulan. Kalau gua disuruh praktekin nih 100 ke 1M it's really easy kalau di. Iya berapa lama? Versi lu dengan versi strategi? 1 bulan harusnya bisa kalau data lu lengkap ya. Serius lu? 100 juta ke 1M ya 1-2 bulan lah, jelek-jelek 2 bulan lah. Dengan kondisi bull seperti ini ya. Kalau kondisi bear market kita bilang beda cerita. Kalau kondisi sekarang kan it's very easy to read gitu loh. Mungkin TikTok beberapa kali yang follow sosmed saya kan, beberapa kali yang support resistance Bitcoin kan saya udah kasih berkali-kali kan, lu tinggal TikTok aja di sana kan. Jadi harusnya should be easy. Kalau buka berapa? Lengkap. Setting posisi. Apanya? Ya dari mulai marginnya apa segala macam ya, dari mulai. Ya itu tadi komposisinya kayak tadi. Main di malam, main di mana pun. Lu yakin lu main di scalping jam-jam sideways siang-siang? Kalau gua kan spot. Oh enggak, yang ini, yang lagi cerita 100 juta jadi 1 miliar jadi 10 miliar. Lu main dimanapun jamnya? Dimanapun jamnya, karena lu jangan. Again, gua advice kalau main futures jangan yang kali 100, kali 1000 gitu. Bukan jamnya kan ada jam-jam seksi kan pasti kan. Jam seksi itu kalau pengaruh beritanya aja lu short term. Karena trading style gua kan bukan short term, bro. Trading style gue ini lebih ke arah mid term. Mungkin gua misalnya open position, gua baru close itu bisa 2 jam berapa? Contoh simulasi. Gak ada jam, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Tapi gua punya conviction ini pasti jalan gitu loh. Lah kalau liquid? Nah, lu jangan sampai liquid. Makanya lu atur posisi margin lu yang benar. Makanya jangan kali 100. Kan didiemin kan? Lo gini Pak Ji. Jadi misalnya pasang posisi nih Pak Ji. Nah, lu atur supaya misalnya lu punya conviction nih, ini pasti turun. Nah, jangan sampai ketika kena candle week lu kena liquid. Jadi lu marginnya sama dana lu jangan terlalu di all in semua. Contoh berarti pertama 5% dulu gitu misalnya. Ambil kata ngomongnya kan kalau di thrift ya, di thrift kita ngomongnya thrift bukan platform lain ya. Misal lu buka posisi berapa kan ada liquidation ratio sama harus top up jaminan berapa. Yeah. Nah, itu lu harus maintain supaya lu jangan kena likuidasi dan lu harus yakin misalnya mau TP di angka berapa gitu. Misal lu punya conviction kayak gua punya conviction. Kemarin kan support kuatnya 100.000 nih kalau perang nih. Kan misalnya gua nge-short dari 105 nih. Nah, ketika dia ada naik turun, gua tetap harus maintain margin gua jangan sampai kena liquid. Nah, gua top up terus walaupun dia misalnya naik ke 107, 108, gua tetap hold posisi gua top up dana. Nah, nanti ketika turun itu misal ke 100.000 atau 103.000 atau 102.000 yang which is lu udah profit, baru lu TP. Itu cara mainnya. Jadi lu harus atur biaya cost of margin lu ini jangan sampai ngeliquid posisi lu gitu loh. Cuma kebanyakan orang serakah mainnya nggak kayak gitu Pak Ji. All in, go big or go home, YOLO. Jadi kali 100, kali 500, kali 1000. Goyang dikit, dia kena likuidasi. Hati-hati guys ya, future sih. Makanya kalau dari gue pribadi, kalau nggak ngerti ilmunya, jangan masuk ke situ. Betul. Again, not financial advice. Jangan dipotong ya guys, disclaimer on. Ya. Keren, kita lihat yuk. Di ujung obrolan ini seru nih, ngobrol sama Bapak Ray ini nih. Di sosial medianya Crypto Wave ada di sini ya? Yes. Wah, ini media dimanapun muncul FYP di mana-mana nih. Muncul terus ya. Muncul terus. Di kepala gue nih. Ya kan? Media gratis. Gila, gratis loh. Gratis men, tanpa satu peser pun. Saya cuma minta didoakan aja. Didoakan ya. Lo tahu nggak di Islam nggak maksud untuk menggiring ya. Tapi kalau lo penasaran juga lo tanya-tanya sama gue aja. Siap. Siap aja. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain.
Itu betul, dalilnya. betul. Jadi ketika justru malah gue mau nyemangati buat diri gue pribadi nasihat sama teman-teman kawan-kawan muslim. Beliau aja mungkin yang kita toleransi dalam meja podcast ini ya. Bahwa lu udah tahu pengamalan mengenai sebaik-baiknya manusia bermanfaat orang lain. Betul. Nah harusnya mungkin yang di muslim apa segala macam ya lu mengamalkan dalil tersebut. Amin. Ya kan jangan sampai mungkin stigma di luar sana oknum ya. Ini kayaknya menggiring opini bahwa kayak Islam itu kan ego lah inilah mau menang sendiri kan hati-hati di sini ada oknum nih. Gabriel Ray 99. Wah, keren detail sini. Ada lagi ya info-info seputar kripto atau mungkin ya tentang nanti masa depannya Bitcoin terutama gitu. Oh, kita sebenarnya rutin publish sih setiap di Thrift, Crypto Wave, Gabriel itu biasanya kita collab post langsung publish. Jadi ini yang membuat nasabah kita punya arah, punya istilahnya punya gambar lah, nggak buta arah gitu loh. Gua maunya nanti sebenarnya harusnya ini kan berbayar bro kalau kita ngomong fair. Ya kan? Berbayar loh. Nih gue open aja ya. Lu mau dapetin data kayak begitu. Lu di Bloomberg terminal aja itu tadi 500-600 ya nggak usah juta. Bloomberg lah, yang lainnya misalnya mau ngasih data research ini bayar nggak kira-kira? Ya bayar lah. Untuk menentukan arah. Lu tahu nggak? Gua ini versi miskin ala gua aja nih ya. Untuk ngatasin biar nggak berbayar, gua intip-intip di judul aja deh. Judul gimana coba di Telegram? Ada paywall-nya itu ya. Oh iya. Telegram, ya grup-grup Telegram begitu. Siap. Itu mau lu klik versi lengkapnya bayar lu, Bro. Ya dan itu kita benar-benar bagikan gratis. Jadi Pak Haji kalau mau lihat mungkin ada Bitcoin midterm atau kadang Ethereum midterm, kadang kita juga bagikan request. Kemarin ada yang minta Hyperliquid ya, koin yang cukup populer itu kita juga bagikan research-nya, outlook-nya gimana. Oh yang kemarin sempat diangkat sama Andrew Tate ya? Ya, Hyperliquid itu kan holdernya cukup banyak juga di Thrift. Jadi kemarin kan nasabah-nasabah, follower banyak, kok bahas Hyperliquid dong. Kita bagikan research-nya dari infonya. Padahal kan kalau dipikir-pikir, gua nggak tahu nih sama persis apa enggak ya. Thrift sama Hyperliquid kan juga sama-sama exchange. Beda, dia DEX. Istilahnya bukan, kita kan kita centralized exchange. Lo checks ya? Iya, kita checks. Jadi nggak ada. Dia nggak bisa fiat. Jadi rupiah gitu nggak bisa, harus per USD. Coin to coin only. Ya, Hype itu koinnya dia. Koinnya dia. Tapi kenapa yang itu bikin banyak investornya? Karena di galang-galang ini bakal jadi the next platform kuning versi DEX. Gitu loh. Nah, jadi banyak yang invest ke sini. Ya pokoknya detailnya lo di Crypto Wave lah. Nanti ada semua di sana tuh ya. Itu media kripto nomor 1 di Indonesia tuh. Keren. Soalnya apa? Kalau lo tahu lo benar-benar ngejalanin satu komoditas ya, yang memang lo sudah berizin juga di Indonesia apa segala macamnya mengenai kripto, currency dan lain sebagainya ini kalau lo punya pengelolaan uang dengan baik, manajemen risiko juga lo paham apa segala macamnya, lo punya uang. Nah, saatnya lo bisa dibilang apa ya, bersyukurnya misalnya lu bisa umroh apa segala macamnya. Exactly bro. Iya nggak sih? Nah kayak gitu aja lebih gampang, jadi lu lebih rutin umroh apa segala macamnya. Nah tentunya lu mau nggak bareng sama gue bulan Juli, Agustus. Kebetulan Pak Haji punya ini ya, agen umroh terbesar katanya di Indonesia. Boleh kita collab nanti diskon ya buat nasabah Thrift. Kita kolaborasi. Oh iya. Untuk nasabah Thrift umroh diskon 10%. Bersama kasih umroh. Wah, cakep itu guys. Cakep ya. Jadi ntar di bulan terdekat ini di Juli ada nih tanggal 30 Juli dan 13 Agustus. Atau kita kasih nanti buat nasabah Thrift yang trading umroh gratis bareng Pak Haji ya. Wah, cakep itu ya. Yang November aja insya Allah. November bisa ya? November bareng sama Deddy Kobusier. Oh, November sama Deddy Kobusier. Boleh itu kita bikin collab umroh gratis bersama Deddy Kobusier. Ya, kan kita udah kemarin gue telepon sama Om Deddy, Om Ded, itu kan booking jadwal dong, Bapak staf sus nih, kayak susah banget ya, boleh Der, ya udah coba Der. Udah staf sus ya dia sekarang. Sus di bulan November ya, November kita kasih opsi berapa 3 tanggal ya kalau nggak salah. Nanti kita update ya bulan November. Kan November kan Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan lagi. Kota yang bisa dikasih ke Thrift berapa kira-kira? Maksudnya kalau kita beli yang berapa? Maksimum berapa? 3, 5 atau berapa? Kita ngomong apa nih harga? Oh, bukan orangnya. Bisa. Gua Thrift bisa gua aturin. Lo 3 orang ayo. Bulan lalu sama John LBF ya. Sama John LBF ya. Banyak loh pokoknya ya alhamdulillah kasih umroh namanya nih. Kasih Wah, umroh ini dipercaya sama para influencer, pengusaha sukses itu banyak. Raja yang kemarin dari Sulawesi itu, kan kalau di Jogja kan ada Sultan Hamengkubuwono. Betul. Ya kan, ini ada juga nih Raja Andi Maradang. Betul. Itu kemarin keluarga juga ya, keluarga kecilnya itu umroh bareng sama kita juga. Sama Pak Haji juga. Makanya nanti yang November nomor 1 guys. Jangan amin, lupa kalau umroh pakai kasih umroh. Thank you. Seru nanti nih. Ini kita tolong di klip ya.
di TikTok saya nanti dinaikkan ya. Iya dong, gitu. Kita kolaborasi mau nggak kasih umroh sama Thrift? Iya. Iya, pokoknya nanti main kalah jadi bulan November. boleh, Seru nih, mantep nih. boleh. Ya. Siap. Kok nanti update lagi ya Siap. seputar Bitcoin, Thrift dan lain sebagainya. Siap. Teman-teman, apalagi tadi ada berita-berita kayak tadi. Boleh. Ya boleh ya. Pokoknya untuk yang ngebaca ekonomi makro, teman-teman, kalau dapat gratis mah sikat. Itu cara langganannya gimana ya? Bukan langganan, maksudnya cara dapat info. Tinggal follow sosmednya aja, follow sosmednya Thrift apa CryptoWave, atau nanti sebentar lagi CryptoWave ada aplikasi di lewat iOS, itu ya berarti ya? dari situ juga bisa. Dari situ juga bisa. Kalau ada breaking news kan ada push notifnya, ting gitu bunyi. Nah, berita apa nih? Iran dirudal ya atau apa? Iya Ya, benar. kita kan kayak kemarin Iran dirudal langsung keluar di CryptoWave selang 4 menit doang dari Wih, berita itu. keren. Ya, Dapat harus tuh. privilege. Terakhir deh kalau gitu deh. Berarti tren malam ini bacaan lo aja. Meskipun masih semuanya detailnya masih sideways sih. Kita masih sideways. masih ya? sekarang. Masih sideways gini kan, ya. ini, masih gini doang stabil. Kira-kira Gua rasa ini potensi kemana? Bawah apa atas? gua pribadi disclaimer, not financial advice, Trump one piece. Trump ini nggak mau ada perang. Karena satu, duitnya dari mana? Utangnya udah gede banget. Terus kemudian kalau ada perang, minyak itu naik. Trump itu paling nggak seneng harga minyak naik. Karena dia pebisnis. Kalau harga minyak naik, itu semua bahan baku naik. Kemarin bahkan waktu Selat Hormuz ditutup, itu pagi-pagi, itu pengusaha, teman-teman gua yang punya pabrik, langsung chat gua. Bro Re, ternyata omongan lu bener loh. Selat Hormuz ditutup. Harga bahan bakunya dia langsung naik. Hari yang sama besok paginya itu. Pantes loh. Bitcoin Jadi 99-100 ribu itu langsung ngebut iya. ke 107 Gua rasa 8 nggak loh naiknya. bakal. Lu mantau nggak? Pak, lu Iya, pasti mantau lah. Mantau pasti. Cek aja di Thrift. Jadi dari kemarin, semalam kemarin jam 00 ya, Iya. pokoknya hampir mau 2 hari. Iya. Dengan time frame 1 jam ya, gue lihat ya, kan kelihatan tuh clear tuh ya, karena memang udah firm kan. Ijo naikin ngebut banget Betul, Bitcoin. karena kalau buka CryptoWave ya, ada beritanya Trump ngomong perang sudah selesai. Oh alah. Itu di quote di Bloomberg Terminal, terus kita upload beritanya, Trump itu sudah announce perang sudah selesai. Wah. Yang dianggap ratu Bitcoin, Ethereum. Turun. Ethereum aja udah keok-keok loh. You don't, nah ini kan Bitcoin terbang, Donald Trump sebut perang Iran-Israel sudah berakhir. Nah, Wah. jadi kalau my point of view, kita harusnya akan lanjut terus ke atas karena Trump doesn't want war. Trump Dia ini nggak nggak mau mau perang, ya, karena dia dia nggak ini mau ya. basicnya pengusaha. Gua Iya, tahu iya, banget iya. kalau sampai minyak harganya naik, itu inflasi out of control. Keganggu Inflasi lah. gila-gilaan. Keganggu lah. Inflasi gila-gilaan, akhirnya apa? The Fed nggak bisa potong suku bunga. Kalau The Fed nggak bisa potong suku bunga, pasar saham Amerika nggak bisa naik. Nggak ada uang baru masuk ke sana, ya kan? Jadi secara logika, Trump doesn't want war. Iya. Pandangan saya. Tapi could be, kalau politik reason, I have no idea. Kemarin aja pas The Fed nggak nurunin suku Ya, bunga, iya. stabil aja. Stabil. Itu begitu, Iya. payung loh. Apalagi The Fed, kalau inflasi out of control, The Fed naikin suku bunga. Wah. Tambah. Saham dan lain ikutan turun semua, termasuk Bitcoin. Tapi kalau kita ngelihat dari gerak-geriknya Trump kayak ini kan, Trump udah bilang perang berakhir. Kemudian waktu kemarin gencatan senjata, dia kan teriak-teriak. Nggak boleh ada ya yang ngelanggar gencatan senjata ini. Gua marah kalau sampai ngelanggar. Kan Iran dan Israel sama-sama diperingatin kan. Ya ada juga di CryptoWave, nanti boleh dilihat. Enak ya. Jadi kalau ngelihat gesturnya Trump, harusnya ini nggak bakal ada perang lagi. Udah istilahnya udah damai lah. Nanti Amin. dicari win-win solution ya. Siapa yang mau perang lah? Nggak ada yang mau perang kan. Iya, nggak ada yang mau perang lah. Iyalah, kita Damai-damai maunya aja lah. damai-damai aja lah. Iyalah, Ya. damai-damai Hidup kan cari aja. damai sejahtera ya. Wih, mau lebih sejahtera lagi nggak? Apa? Hidup bareng Thrift. Woi, bungkus. Kita kasih solusi.